Katakan. Kau mau mati dengan cara apa? Kau berani membunuhku. Aku ini putri sah dari kediaman Markis. Orang yang telah pangeran ini habisi, lebih banyak daripada bunga yang pernah kau lihat. Nona, syukurlah Anda sudah sadar. Pangeran Yuan sudah tiba di kediaman kita. Beliau sedang menunggu Anda di aula utama. Pangeran Xiao Qi Yuan yang mana? Tentu saja Pangeran Yuan. Satu-satunya di seluruh ibu kota. Nona, kenapa Anda bertingkah aneh sekali hari ini? Coba ku bertanya padamu, apa benar aku ini Su Lingwei, putri sah kediaman Markis, yang biasanya selalu bertingkah sombong dan semena-mena, dan punya banyak musuh di mana-mana? Benar, Nona, tapi hari ini, kenapa Anda tiba-tiba menanyakan hal aneh seperti ini? Aku benar-benar masuk ke dalam novel, dan parahnya, aku malah menjadi, yang takdirnya akan dihabisi oleh pemeran utama pria gila itu, karakter penjahat figuran yang mati dalam satu tebasan pedang. Nona, jangan melamun lagi, sifat pangeran itu sangat dingin dan kejam, beliau paling tidak suka dibuat menunggu, kalau terlambat, beliau pasti akan murka dan menghukum kita. Aku mengerti. Mulai hari ini, aku sendiri yang akan mengubah takdirku. Selama aku melakukan hal yang sebaliknya, dan berusaha keras menjodohkan mereka berdua, serta menjauh sepenuhnya dari Pangeran Xiao Qi Yuan, aku pasti bisa bertahan hidup sampai akhir cerita. Kenapa Nona hari ini terus mengucapkan hal-hal yang tidak ku mengerti? Nona Su, kau membuat pangeran ini menunggu lama. Mohon ampun, Yang Mulia Pangeran. Lingwei tiba-tiba merasa tidak enak badan, sehingga membuang-buang waktu Anda. Hamba memohon agar Yang Mulia tidak menghukum hamba. Ku dengar akhir-akhir ini kau sibuk melacak keberadaanku. Katakan, apa maumu? Menjawab Yang Mulia Pangeran, Lingwei hanya semata-mata mengkhawatirkan keselamatan Yang Mulia, dan sama sekali tidak punya niat buruk. Oh, besar sekali nyalimu. Berani-beraninya kau diam-diam menyelidiki jadwalku. Su Lingwei. Sebaiknya kau tahu batasanmu. Dia benar-benar sudah banyak berubah. Menarik. Aku jadi ingin lihat. Sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Nona, Anda tidak apa-apa, kan? Nona pasti sangat ketakutan. Ya. Aku tidak apa-apa. Belum mati. Rencana tidak berubah. Aku harus mati-matian menjodohkan dia dengan Shen Qingyao. Harus benar-benar menjauh dari tokoh utama pria gila itu. Hanya dengan begitu aku bisa mengubah nasibku dan bertahan hidup. Di novel aslinya bab 27, Xiao Yan Yuan dan Shen Qingyao bertemu untuk pertama kalinya di Akademi Pinggiran Kota. 3 hari lagi, dia akan pergi ke sana untuk menyelidiki kasus. Ini benar-benar kesempatan emas dari langit. Nona, kenapa sih Anda bersikeras menjodohkan pangeran dengan Nona Shen itu? Bukankah lebih baik kalau Nona sendiri yang maju? Tutup mulutmu. Itu karena aku tidak mau mati. Kau mengerti? Tidak, Mi, mengerti. Nona jangan galak-galak padaku. Aku akan segera menulis surat untuk Shen Qingyao, mengajaknya pergi ke akademi untuk menikmati pemandangan. Teruntuk Nona Shen. 3 hari lagi, bunga begonia akan mekar di Akademi Pinggiran Kota. Ada seorang bangsawan yang ingin berbincang dengan Anda. Kuharap kamu tidak menolaknya. Besok, begitu fajar menyingsing, langsung kirimkan. Pastikan surat ini sampai langsung ke tangannya. Nona hamba sudah mencari tahu. Pangeran, 3 hari lagi, memang benar akan pergi ke pinggiran kota. Infonya bisa dipercaya. Siapa yang bilang? Sangat bisa dipercaya. Hamba diam-diam memberikan 2 tahil perak kepada pengawal Chang Feng. Dia sendiri yang mengatakannya. Pangeran akan berangkat 3 hari lagi, pada jam 8 pagi. Yes. Bagus sekali. Alur cerita aslinya ternyata belum melenceng. Langit memang tidak membiarkanku mati. Tapi Nona, bukankah Anda bilang ingin menjauh dari pangeran? Kalau Anda sendiri yang mengantar Nona Shen ke akademi, bukankah itu sama saja menyerahkan diri tepat di depan mata pangeran? Benar juga.
Ya, kalau aku pergi sendiri, sama saja dengan mengantar nyawa. Si gila Xiao Yan Yuan itu, bagaimana kalau dia salah paham dan mengira aku terus mengganggunya? Terus dia langsung menebasku pakai pedang. Bagaimana? Kalau begitu, aku tidak usah masuk. Aku akan mengantar Shen Qingyao sampai di depan gerbang akademi saja. Lalu langsung pergi, sembunyi dari jauh, dan mengamati secara diam-diam. Nona ini memang suka repot sendiri, bahkan lebih lelah daripada seorang mak comblang. Kamu tahu apa? Ini yang namanya menyusun strategi dari dalam tenda, untuk memenangkan pertempuran dari jarak ribuan mil. Nyawaku ini. Semuanya kupertaruhkan pada rencana ini. Kakak Su, terima kasih sudah mengundangku ke akademi untuk menikmati pemandangan. Hanya saja, Bangsawan yang kakak sebutkan di dalam surat itu, sebenarnya siapa? Si adik Qingyao. Ah, jangan sungkan begitu. Ayo, naik kereta dulu. Nanti kita bicarakan lagi. Tenang saja, kakak tidak mungkin mencelakaimu. Kaksu, orang penting itu, laki-laki atau perempuan? Laki-laki dong. Lagi pula, dia itu pria paling terhormat di dunia ini, dan juga yang paling tampan. Nanti kamu akan tahu sendiri setelah melihatnya. Kakak jamin. Kamu pasti langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan tidak bisa melupakannya seumur hidup. Kaksu, jangan menggodaku terus. Latar belakangku ini sangat biasa. Mana berani aku mengharapkan pria terhormat seperti itu. Pertemuan pertama pemeran utama pria dan wanita di novel aslinya, pasti akan penuh dengan percikan asmara yang dahsyat. Aku pasti akan menjadi mak comblang yang sukses. Nona, di depan itu sudah sampai di akademi pinggiran kota. Tembok halamannya sudah terlihat dari kejauhan. Bagus, bagus, bagus. Qingyao, coba lihat, di sebelah sana. Tunggu dulu di novel aslinya. Bukannya dia baru datang nanti sore. Kenapa dia datang 4 jam lebih awal? Ini sungguh tidak masuk akal. selera Nona Su sungguh elegan. Iya, pagi-pagi buta begini sudah datang ke akademi untuk menikmati pemandangan. Pangeran. Kebetulan sekali. Ya, saya membawa teman ke sini untuk melihat bunga begonia. Ku dengar bunganya sedang mekar dengan sangat indah. Menikmati pemandangan. Seingatku, akademi ini ditutup untuk tamu hari ini. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Memangnya kalian bisa masuk? Gawat. Rahasiaku bisa terbongkar. Mohon ampun. Pangeran, saya sungguh tidak tahu kalau akademinya ditutup. Kami akan segera pergi, dan tidak akan mengganggu urusan penting pangeran. Tidak perlu. Aku beri kalian izin khusus untuk masuk. Tapi, Su Lingwei, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku beri kau satu kesempatan untuk jujur padaku. Pangeran, ini adalah Nona Shen Qingyao. Ia berasal dari keluarga terpelajar yang sangat dihormati. Dia sangat mahir bermain kecapi, catur, kaligrafi, dan melukis. Terutama kemampuan bermain kecapinya. Tidak ada satupun gadis di ibu kota yang bisa menandinginya. Kaksu terlalu memuji. Qingyao hanya tahu sedikit saja. Oh, Qingyao, bukankah kau membawa kecapimu? Bagaimana kalau kau mainkan lagu pegunungan dan air mengalir untuk pangeran? Pangeran sangat suka mendengarkan alunan kecapi lo. Ini. Pangeran sedang sibuk mengurus pekerjaan. Qingyao tidak berani mengganggu. aku kesini untuk menyelidiki kasus, bukan untuk mendengarkan musik. Su Lingwei. Apa kau pikir aku ini, tuan muda pesolek yang gila perempuan? Padahal di novel aslinya, dia jelas-jelas jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Shen Qingyao, dan langsung memintanya bermain kecapi saat itu juga. Kenapa alurnya tidak sesuai dengan naskah? Jangan-jangan novel yang kubaca ini bajakan ya? Su Lingwei. Kau bersusah payah merencanakan pertemuan kebetulan ini, bahkan menyuap orang-orangku untuk melacak keberadaanku. Apa sebenarnya rencanamu? Jelaskan sekarang. Pangeran pasti bercanda. Saya cuma ingin mengenalkan Anda dengan seorang teman wanita yang spesial. Sungguh, tidak ada maksud lain. Teman wanita yang spesial. Aku tidak butuh siapapun. Kalau kau berani bertindak seenaknya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak kenal ampun. Dengar baik-baik. Ampuni saya, Pangeran. Qingyao merasa kurang sehat. Mohon pamit undur diri. Kaksu, ada satu hal. Entah pantas Qingyao sampaikan atau tidak, katakanlah. Pangeran itu, dari awal sampai akhir, matanya hanya tertuju pada kakak seorang. Tatapan matanya pada kakak sangat berbeda dengan saat menatap orang lain. Apa? Tidak mungkin. Kamu bicara melantur apa sih? Ya ampun. Astaga, di cerita aslinya, pasangan takdirnya itu kamu, bukan aku. Kakak, masa kakak tidak percaya dengan mata kepala sendiri? Pangeran itu, dari awal sampai akhir, sama sekali tidak pernah menatap Qingyao. Nona Shen benar. Tadi saya mengintip dari pintu. Pangeran terus menatap Nona, sampai tidak berkedip sama sekali. Sudah, jangan bicara lagi. Pasti ada salah paham. Kalian pasti salah lihat. Lain kali aku pasti berhasil menjodohkan kalian. Tuan, kereta kuda Nona Su sudah pergi jauh. Apa kita masih harus terus mengawasinya? Terus awasi. Awasi dia lekat-lekat. Setiap gerak-geriknya, sekecil apapun itu. Aku harus tahu semuanya.
Nona. Nona. Nona sudah menggambar sepanjang sore. Sebenarnya apa yang Nona gambar ini? Pesta kebun. 3 hari lagi. Kediaman Hou akan mengadakan pesta kebun. Ini peta lokasinya. Coba lihat. Di sebelah sini ada pavilion tengah danau. Di sebelah sana ada taman batu. Dan di sini aula bunganya. Jadi, aku akan mengundang pangeran. Lalu mengundang Shen Qingyao juga. Suasana romantis di bawah cahaya bulan. Pemandangan yang sangat indah. Hanya ada pria dan wanita yang sedang berduaan. Mana mungkin tidak ada benih-benih cinta di antara mereka. Kalaupun tidak ada benih cinta, sedikit percikan asmara pun pasti akan muncul. Hahaha. Tapi Nona, waktu itu pangeran bilang, kalau Nona bertindak sendiri lagi, dia tidak akan segan-segan. Ah, biarkan saja. Yang lalu biarlah berlalu. Kali ini situasinya berbeda. Lagi pula di pesta kebun nanti, ada permainan melempar panah, tebak-tebakan, dan melihat lampion. Akan ada banyak kegiatan seru. Cukup atur beberapa permainan kecil, dan mereka berdua pasti akan semakin dekat. Aku memang jenius. Bagaimana kalau pangeran mengabaikan Nona Shen lagi? Itu tidak mungkin. Takdir cinta tokoh utama pria dan wanita di cerita aslinya sudah diikat sekuat baja oleh Dewa Jodoh. Bahkan Tuhan pun tidak bisa memisahkannya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Letakkan meja kecapi di sini. Letakkan meja teh di sebelah sana. Pindahkan rak bunga itu ke samping pavilion tengah danau. Ganti semua lampionnya dengan warna merah. Oh iya, tambahkan 1 baris pagar pembatas lagi di tepi danau. Jangan sampai ada kecelakaan. Nona, sepertinya Anda akan mengadakan pesta besar-besaran ya. Kediaman Hou belum pernah seramai ini dalam 3 tahun terakhir. Tentu saja. Pesta ini akan sangat menentukan jalan hidupku ke depannya. 100 kali lipat lebih penting dari perayaan tahun baru. Nona, hamba juga mendengar satu kabar lagi. Nona dari keluarga Liu, Liu Ruyu. Dia juga akan datang. Liu Ruyu. Wanita yang selalu memuja pangeran itu. Liu Ruyu yang mendewakan pangeran itu. Benar. Nona dia orangnya. Keluarga Liu sudah mengirim surat kunjungan. Tuan Markis juga sudah memberinya izin. Baguslah kalau dia datang. Biar dia melihat langsung. Kalau pangeran dan Shen Qingyao saling mencintai, biar dia benar-benar menyerah. Agar kedepannya dia tidak membuat masalah untukku. Nona. Pangeran sudah membalas suratnya. Beliau bilang. Cepat katakan. Apa yang beliau katakan? Beliau bilang setuju. Beliau setuju. Beliau akan datang. Hahaha. Pesta kebun ini adalah penentu keberhasilan kita. Hahaha. Qingyao, kamu cantik sekali malam ini. Gaun ini sangat cocok untukmu. Kakak terlalu memujiku. Ini semua karena gaun pilihan kakak sangat bagus. Pangeran pasti sebentar lagi tiba. Qingyao, kamu ingat ya, nanti saat pangeran datang, kamu maju duluan untuk memberi salam. Lalu pujilah kalau beliau terlihat segar hari ini. Kaksu, tapi ini, sepertinya kurang pantas. Pangeran Wali tiba. Cepat ke sana. Sekarang. Kakak. Ah. Kakak sulung. Kenapa menatapku lagi? Qingyao ada di sebelah kirimu. Jaraknya cuma 3 langkah. Astaga. Tuan, apa matamu juling? Ya. Yang mulia, Anda sudah datang. Izinkan Ling Wei memperkenalkannya pada Anda. Ini adalah Tuan Shen. Pakaianmu hari ini. Siapa yang memilihnya? Hah. Aku sendiri yang memilihnya. Memangnya kenapa? Terlalu tipis. Angin malam sangat kencang. Pergilah ganti dengan yang lebih tebal. Pergi sekarang juga. Dia itu kurang waras. Ya, di depan 100 lebih orang yang ada di sini. Dia bilang pakaianku terlalu tipis. Memalukan sekali kata-katanya itu. Abaikan saja dia. Ayo kita pergi. Ah. Lembut sekali. Pinggang ini juga. Gawat. Ada apa denganku ini? Hah. Apa yang baru saja ku dengar? Apakah ini suara hatinya? Jantungku berdebar sangat kencang. Sial. Aku tidak boleh panik. Jangan sampai dia menyadarinya sedikit pun. Kepalanya ternyata cuma berisi hal-hal seperti ini. Suara hatinya. Ternyata dia itu cowok bucin yang polos banget. Tangannya gemetar. Apa dia merasa ketakutan? Yang, ampuni saya. Yang mulia, Ling Wei sama sekali tidak sengaja. Lantainya terlalu licin. Sungguh. Tidak apa-apa.
Itu cuma kecelakaan. Dia mendorongku menjauh. Apa dia merasa jijik padaku? Apa dia pikir aku ini kurang ajar? Apa dia sebegitu bencinya padaku? Aku mendengarnya lagi. Ini bukan halusinasi. Jangan-jangan menciumnya membuatku bisa mendengar isi hatinya. Kekuatan gila macam apa ini? Astaga, dia berani sekali menerkam pangeran di depan umum. Benar-benar tidak tahu malu. Iya, benar sekali. Biasanya saja sok suci dan polos. Tidak disangka ternyata dia semurahan ini. Su Lingwei. Siapapun yang berani menjelekannya, akan aku cabut lidahnya. Dan kuhabisi seluruh keluarganya. Dia melindungiku. Pemeran utama pria yang gila itu sedang melindungi karakter wanita jahat sepertiku. Laksanakan. Malam ini dingin, kembalilah dan pakai baju hangat. Kalau kau sampai sakit, aku juga yang repot harus memanggil tabib. Apa barusan aku terlalu galak padanya? Apa dia pikir aku sedang membentaknya? Padahal aku jelas-jelas mengkhawatirkannya. Bagaimana kalau dia tidak mengerti? Gadis itu kan bodoh sekali. Pria ini, pikirannya penuh dengan diriku. Tidak, tidak, tidak. Ini pasti jebakan. Pemeran utama pria yang gila itu sangat pandai berakting. Di novel aslinya, dia itu sangat licik dan manipulatif. Nona tidak apa-apa. Sejak pulang sampai sekarang, Nona belum bergerak sama sekali. Wajah Nona juga terus memerah. Aku mendengarnya. Isi hatinya. Isi hati apa maksud Nona? Nona, jangan menakutiku. King He. Setelah aku mencium Xiao Ziyuan, aku bisa mendengar apa yang dia pikirkan. Jelas sekali. Bahkan lebih jelas daripada pikiranku sendiri. Nona, apa Nona sedang demam? Atau kepala Nona terbentur? Saya panggilkan tabib ya. Aku nggak demam. Ini sungguhan. Dia bilang bibirku lembut. Dia bilang jantungnya berdebar kencang. Dia bilang mau melindungiku. Dia bilang takut aku membencinya. Pangeran wali yang membunuh tanpa berkedip itu bisa mikirin hal-hal kayak gitu. Bukannya dia seharusnya mikirin gimana caranya menghabisi orang yang menyinggungnya. Betul kan? Tokoh utama pria yang gila di novel aslinya itu kan kejam dan tanpa ampun. Sangat bengis. Mana mungkin dia ternyata orang yang penuh drama batin dan bucin polos begini. Aku harus cari tahu aturannya. Pasti ada semacam pemicunya. Nggak mungkin kan tiba-tiba bisa dengar tanpa sebab. Jangan-jangan, benar karena ciuman itu. Kalau begitu, demi bertahan hidup dan mengetahui niat aslinya, aku harus menciumnya sekali lagi. Nggak usah takut, masa bodoh deh, lakukan saja dan beres. Nona, dari semalam sampai sekarang, Nona terus-terusan bertingkah aneh. Sebentar lihat langit, sebentar hitung jari. Sebenarnya Nona lagi ngitung apa sih? King He, coba aku tanya, sejak acara pesta taman kemarin, saat aku dan pangeran melakukan itu, sudah berapa lama waktunya berlalu? Belum ada 1 hari. Mungkin baru belasan jam saja. Baiklah, aku akan tunggu sebentar lagi. Tunggu beberapa hari lagi. Kita pasti tahu jawabannya. Kemarin, setelah berciuman aku bisa mendengar suara batinnya. Kira-kira hari ini masih bisa tidak? Ya. Nona, pangeran mengutus orang untuk mengantarkan barang. Tuan memerintahkan untuk membawakan Nona Su sebuah mantel. Mohon diterima, Nona Su. Ini untukku. Tuan bilang angin semalam sangat dingin, dan pakaian Nona Su terlalu tipis. Mantel ini diberikan agar Nona tidak kedinginan. Tuan juga bilang. Bilang apa lagi? Tuan berpesan, hamba harus melihat Nona memakainya langsung, sebelum hamba kembali untuk melapor. Nona, Anda sudah berbalut rapat bagaikan kelinci putih. Buat apa masih duduk di sini berangin-anginan? Ayo masuk ke dalam agar lebih hangat. Sudah tepat 2 hari penuh sejak ciuman itu. Apakah sekarang Nona masih bisa mendengarnya? Sudah tidak bisa. Satu patah kata pun sudah tak terdengar lagi. Jadi, Nona, dugaan Nona memang benar. Benar. Aku sudah paham polanya. Ciuman memicu kemampuan membaca pikiran, dan batas waktunya hanya 2 hari. Tepat. Tidak meleset 1 detik pun. Begitu 2 hari berlalu, kemampuannya akan benar-benar hilang. Lalu apa rencana Nona selanjutnya? Sangat sederhana. Cium dia 1 kali lagi. Tapi bagaimana cara menciumnya? Nona tidak mungkin langsung menerjangnya dan bilang, Pangeran, ayo cium aku. Nona bisa dihukum penggal nanti. Tentu saja aku tidak akan melakukannya secara terang-terangan. Karena itu, aku harus menciptakan sebuah ketidaksengajaan. Pura-pura jatuh ke air, pura-pura tersandung, pura-pura menabrak. Masih banyak cara lain. Nona,
Dari semalam sampai sekarang, Nona terus saja cemberut. Apa Nona masih memikirkan cara untuk menciumnya? Tentu saja aku memikirkannya. Waktu kemampuan membaca pikiran yang kemarin sudah habis. Sekarang apa yang dipikirkan oleh Xiao Yuan? Aku sama sekali tidak tahu. Aku merasa sangat tidak aman. Tapi Nona, bukankah Nona bilang ingin menjauh dari pangeran? Lalu kenapa Nona bersikeras ingin mendengar isi hatinya? Kamu tidak mengerti. Di cerita aslinya, sebelum dia membunuh si karakter pendukung wanita, dari luar dia terlihat tenang, tapi di dalam hatinya, dia sudah merencanakan semuanya. Kalau aku tidak bisa membaca pikiran aslinya, bagaimana aku bisa tahu kapan dia akan bertindak dan membunuhku? Walaupun aku tidak mengerti, tapi sepertinya ucapan Nona ada benarnya. Karena itulah, aku harus menciumnya lagi. Dan hari ini juga, rencananya harus berhasil. Taruh saja di situ. Silakan diminum tehnya, Pangeran. Tangan Nona Su gemetar. Lain kali, suruh pelayan saja yang membawanya. Gagal lagi. Ah, Lantainya licin. Berhati-hatilah saat berjalan. reaksinya cepat sekali. Ada apa denganmu hari ini? Kenapa kamu terus-terusan ceroboh begini? Haha, tidak apa-apa. Mungkin karena semalam aku kurang tidur. Gagal lagi deh. Dia terlalu waspada. Aku harus mencari cara lain. Ya ampun, Kakak Su, cari muka lagi di ruang kerja pangeran. Benar-benar pantang menyerah. Ya, benar banget. Tidak sadar diri dengan statusnya. Malas meladeni kalian. Su Lingwei, ku peringatkan kau. Ya, jauhi pangeran. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Nona Liu, daripada repot-repot mengurusiku, lebih baik jaga mulutmu itu. Menyebar gosip murahan sampai bikin heboh satu kota. Apa tidak malu? Urusanku dengan pangeran. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Ah, Su Lingwei, kau kalau jalan tidak lihat-lihat, ya. kesempatan emas datang nih. Kau, Lagi-lagi dia jatuh ke pelukanku. Dadaku terasa berdebar hangat. Pertemuan semacam ini benar-benar membuatku ketagihan. berhasil. Aku mendengarnya. Kekuatan baca pikiranku aktif lagi. Maafkan hamba, pangeran. Tadi ada batu di tanah. Hamba jadi kehilangan keseimbangan. Lain kali hati-hati. Dia kabur lagi. Setiap kali abis menyentuhku, pasti langsung kabur. Apa pangeran ini semenakutkan itu? Bagus. Untuk 2 hari ke depan, aku akan membaca abis semua isi pikiranmu. Nona. Nona senyum-senyum sendiri dari semalam. Nona tidak sedang kesurupan, kan? Sembarangan. Kau yang kesurupan. Aku ini sedang bahagia. Kekuatan baca pikiranku sudah kembali. 2 hari ke depan ini, aku akan tahu semua yang dipikirkan Xiao Qiyuan. Tapi, Nona, pura-pura jatuh yang kemarin itu terlalu berisiko. Bagaimana kalau pangeran jadi curiga? Biar saja dia curiga. Terus kenapa? Dia kan tidak punya bukti. Lagi pula, aku bisa mendengar suara hatinya. Dia sama sekali tidak curiga. Pikirannya cuma dipenuhi kalimat. Tubuhnya sangat lembut, dan jantungnya berdebar kencang sekali. Jadi, pangeran terhadap Nona, jangan sembarangan menebak dia itu cuma belum pernah melihat orang sepertiku. Orang yang tidak takut mati dia cuma penasaran saja. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan cinta. Semuanya cuma pura-pura, tapi mendengarnya lumayan memuaskan juga sih. Atau jangan-jangan, pikirannya memang mesum. Nona, gawat. Di luar sana, semua orang bergosip kalau Nona tidak tahu malu. Sengaja menggoda pangeran. Mereka juga mengarang cerita soal pesta taman waktu itu. Katanya, Nona menerjang pangeran karena sudah direncanakan sejak lama. Pasti ulah Liu Ruyu lagi. Hamba sudah mencari tahu. Nona Liu sendiri yang memulainya. Dia bahkan membawa beberapa gadis bangsawan untuk menyebarkannya kemana-mana. Liu Ruyu ini benar-benar. Waktu itu dia sengaja mengadang Nona di lorong. Sekarang dia malah terang-terangan menyebar fitnah. Nona, kita tidak boleh diam saja. Dia sengaja memancingku untuk membuat keributan. Semakin aku marah, gosip itu akan semakin menjadi-jadi. Aku tidak boleh masuk perangkapnya. Abaikan saja dia. Kebenaran akan terbukti dengan sendirinya. Kumpulan orang yang suka bergosip itu, aku benar-benar ingin, satu persatu, mencabut lidah mereka. Astaga, baru juga datang sudah sekejam itu pikiranmu. Yang mulia pangeran. Soal rumor di luar sana, aku sudah mendengarnya. Kenapa dia bisa sesabar ini? Sudah ditindas habis-habisan seperti itu. Tapi wajahnya masih terlihat begitu santai. Aku saja rasanya mau meledak saking marahnya. Sedangkan dia, malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ternyata dia lebih memikirkannya daripada aku sendiri. Dasar tukang pura-pura. Pangeran pasti menertawakanku ya. Cuma orang-orang kurang kerjaan yang suka bergosip. Kamu mau diam saja dan menahannya. Kalau dia berani bilang iya, aku sendiri yang akan menghancurkan keluarga Liu untuknya. Masa bodoh dengan gelar keluarga bangsawan mereka. Terus aku harus apa? Balik marah-marah sama mereka, nanti malah makin memperkeruh suasana. Senyumnya itu malah lebih menyedihkan daripada orang menangis. Liu Ruyu, awas saja kau.
Aku sudah memberikan perintah, siapapun yang berani menyebarkan rumor murahan ini lagi, akan dipukul 20 kali dan diusir dari ibu kota. Pangeran ini. Aku bukannya sedang melindungimu, hanya saja, ada orang yang berani menggunakan namaku untuk membuat masalah. Itu sama saja dengan mencoreng harga diriku. Aku tidak bisa membiarkannya. Gawat, nada bicaraku terlalu kasar ya. Apa dia pikir aku sedang memarahinya? Padahal aku kan jelas-jelas sedang membelanya. Tapi gadis bodoh itu pasti tidak paham maksudku. Wah wah Nona Su. Ku dengar, kamu sampai mengadu pada pangeran ya, haha. Benar-benar tidak tahu malu, sendirinya yang berbuat aib. Tapi takut diomongin orang. Betul, betul. Seluruh ibu kota juga tahu kalau kamu sengaja menggoda pangeran. Masih mau sok suci lagi. Liu Ruyu, coba kau ulangi sekali lagi. Aku bilang kau tidak tahu malu. Kenapa kau berani memukulku? Aku tidak boleh main tangan. Dia memang sengaja memancing emosiku. Coba tebak. Kenapa pangeran memerintahkan semuanya untuk tutup mulut? Apa dia sedang melindungiku, atau sedang melindungimu? Kalau kau berani menyebar rumor lagi, kita lihat saja, siapa yang akan kena batunya. Nona hebat sekali saat melawan Liu Ruyu tadi. Wajahnya sampai pucat menahan marah. Jangan senang dulu. Perempuan itu tidak akan menyerah begitu saja. Dia memanjat tembok lagi. Seorang pangeran yang terhormat malah memanjat tembok. Aku datang untuk melihatnya lagi. Bertemu di siang hari rasanya masih belum cukup. Malam harinya pun aku masih ingin bertemu. Apa aku ini sudah gila? Kamu memang sudah gila. Hari ini dia memakai gaun berwarna kuning cerah, membuat kulitnya terlihat begitu putih bersinar. Saat dia tersenyum, matanya melengkung indah seperti bulan sabit. Kata-kata yang dia ucapkan pada Liu Ruyu, kata-kata itu benar-benar mengesankan. Saat itu juga rasanya aku ingin berlari dan menciumnya. Tapi dia malah menutup jendelanya. Semalam dia juga menutup jendelanya. Apa dia membenciku? Apa dia menganggapku menyebalkan? Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kakiku ini tidak mau menurut. Mataku juga terus saja mencarinya. Apa sebaiknya aku hancurkan saja kediaman keluarga Liu untuk membalaskan dendamnya? Dia pasti akan sangat senang. Benar, aku akan melakukannya. Besok juga, aku akan langsung menuntut Menteri Liu. Tunggu dulu. Menghancurkan keluarganya. Apa aku sudah gila? Tidak boleh. Bagaimana kalau dia menganggapku terlalu kejam? Dari awal dia sudah takut padaku. Kalau aku menghancurkan keluarganya, dia pasti akan semakin ketakutan. Tapi aku sungguh tidak tahan melihat orang lain berani menindasnya. Pria ini di luarnya saja terlihat sedingin es. Tapi isi kepalanya penuh dengan drama. Orang sinting memang tetaplah sinting. Dia membuka jendelanya. Bagaimana ini? Dia melihatku. Apa yang harus aku katakan? Bulan malam ini sangat indah. Ah, itu terlalu klise. Aku hanya kebetulan lewat sambil memanjat tembok. Pangeran. Malam semakin dingin. Kembalilah. Dia peduli padaku. Dia bilang malam ini dingin. Dia benar-benar peduli padaku. Sama sekali tidak sia-sia aku memanjat tembok malam ini. Kau juga. Dia peduli padaku. Hehehe. Haha, alur drama macam apa ini? Gawat. Sepertinya aku jadi tidak terlalu takut lagi padanya. Besok aku harus datang lagi. Mulai sekarang, aku harus datang setiap hari. Jendelanya. Walau kupandangi seumur hidup pun, aku tidak akan pernah bosan. Tunggu dulu. Durasi baca pikiranku sudah habis. Apa yang sedang dia pikirkan sekarang? Aku sama sekali tidak tahu. Rasanya penasaran setengah mati. Aku harus cari cara untuk menyambungnya lagi. Pangeran, silakan diminum tehnya. Ini adalah daun teh baru dari panen tahun ini. Aksu. Ah. Pak Pangeran, mohon ampun. Tadi ada sesuatu di lantai yang membuatku tersandung. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa. Menciumku di depan semua orang. Gadis ini benar-benar nekat. Tapi bibirnya begitu lembut, membuat hatiku berdebar, dan membuat seluruh pertahananku runtuh seketika. Syukurlah, kemampuanku sudah tersambung lagi. Coba ku dengar, sebenarnya, niat apa yang sedang kau rencanakan? Su Lingwei, kau sudah berkali-kali mencari alasan untuk mendekatiku. Sebenarnya apa tujuanmu? Apa kau ingin memanfaatkan kekuasaan yang kumiliki? Ataukah ada orang yang menyuruhmu untuk mengujiku? Dia sedang mencurigaiku. Sudah kuduga.
Dia sama sekali tidak menyimpan perasaan padaku. Dia hanya sedang mengujiku. Karakter utama pria yang gila seperti di novel aslinya. Mana mungkin bisa jatuh cinta semudah itu? Aku saja yang terlalu naif. Pangeran, mohon redakan amarah Anda. Ling Wei benar-benar tidak sengaja. Jika pangeran tidak percaya, mulai sekarang, Ling Wei akan menjauh dari pangeran. Suaranya gemetar. Apa aku membuatnya ketakutan? Sial, apa aku terlalu galak padanya? Tapi kejadian tak terduga ini terus berulang. Aku tidak mungkin diam saja, kan? Pura-puranya hebat sekali. Mulutnya saja yang galak. Padahal dalam hati dia menyesal. Sedang berakting untuk siapa sih? Pemeran utama pria yang gila ini memang aktor sejati. Pangeran, Nona Su juga tidak sengaja melakukannya. Tidak perlu dipermasalahkan. Ayo, mari minum tehnya. Nona, Anda membuat insiden lagi. Kali ini terlihat lebih alami dari yang sebelumnya. Aku bahkan hampir mempercayainya. Sudahlah ciuman sih memang dapat. Tapi apa yang ku dengar malah bikin makin kesal. Memangnya apa yang pangeran pikirkan? Dia sedang berpikir, apakah Su Ling Wei disuruh seseorang untuk mengujinya? Ah, pangeran mencurigai Anda. Benar, dia sama sekali tidak percaya kalau itu hanya kecelakaan. Dia pikir aku sengaja mendekatinya. Dan ada dalang di belakangku. Tapi pangeran kan selalu melindungi Anda. Nona, waktu pesta teh sebelumnya, dia bahkan memarahi Liu Ruyu. Dia bilang, siapapun yang berani menjelek-jelekkan Anda, keluarga Liu akan menjadi bayarannya. Justru karena itulah aku makin bingung. Dia melindungiku, tapi juga mencurigaiku. Sebenarnya apa maksudnya? Apa dia sungguh-sungguh? Atau hanya berakting? Nona, pernahkah Anda berpikir kalau pangeran mungkin saja benar-benar menyukai Anda, tapi dia tidak berani percaya kalau Anda juga menyukainya. Makanya dia jadi berpikir yang tidak-tidak. Bicara apa kamu ini? Lagi pula, sejak kapan aku pernah bilang menyukainya? Aku kan cuma menebak saja. Tidak mungkin. Dia itu pemeran utama pria yang gila. Di cerita aslinya, dia sangat kejam dan tanpa ampun, berhati dingin dan bengis. Mana mungkin dia bisa jatuh cinta pada pemeran pendukung wanita yang jahat sepertiku? Ah, lupakan saja. Lagi pula, kemampuan membaca pikiranku masih tersisa 2 hari. Aku mau lihat, sebenarnya apa rencananya. Hari ini dia banyak bicara denganku. Walaupun sekadar meminta maaf. Suaranya sungguh merdu. Apa aku ini sudah gila? Nona, sejak Nona pulang kemarin, Nona terus saja pasang wajah seperti itu. Nona sedang memikirkan apa? Memikirkan Xiao Lingchuan. Memikirkan pangeran. Nona, akhirnya Nona mengakuinya. Memikirkan cara agar dia tidak mencurigaiku. Kamu ini mikir apa sih? Lalu, apa rencana Nona sekarang? Pertama, kemampuan membaca pikiranku tinggal tersisa 1 hari. Aku harus memanfaatkan waktu untuk mendengar lebih banyak. Kedua, aku harus mencari cara agar dia percaya kalau aku benar-benar tidak punya dalang di balik ini. Tapi, Nona sebenarnya memang punya dalang, kan? Yaitu nyawa Nona sendiri. Nona mendekati pangeran, bukankah hanya demi menyelamatkan nyawa? Ucapannya benar. Aku mendekati Xiao Qiyuan. Awalnya memang demi menyelamatkan nyawaku, demi membaca pikirannya. Tapi, bagaimana dengan sekarang? Kenapa aku masih ingin terus dekat dengannya? Apa karena sudah terbiasa? Apa karena penasaran? Ataukah karena semua? Suara hatinya itu telah menipuku. Nona, tidak apa-apa, ayo kita jalan-jalan ke halaman depan. Siapa tahu kita bisa berpapasan dengan pangeran. Pak Pangeran, kenapa Anda ada di sini? Aku datang menemui Tuan Adipati untuk membahas sesuatu. Sedang apa kamu ke halaman depan? Ketemu dia lagi. Tangannya sangat kecil dan lembut. Apa genggamanku barusan terlalu keras ya? Apa dia merasa kesakitan? Mulai lagi deh. Di luar sok dingin, tapi di dalam hati malah mikir tanganku lembut atau tidak dasar cowok mesum. Saya hanya sedang jalan-jalan dan kebetulan lewat. Saya tidak tahu Yang Mulia ada di sini. Mohon maaf sudah mengganggu. Pergilah. Jangan pergi, tinggallah sebentar lagi. Aku masih belum puas melihatmu. Yang Mulia, soal kejadian di aula utama kemarin, saya benar-benar tidak sengaja. Apakah Yang Mulia masih marah? Aku tidak marah. Marah apanya? Aku malah berharap kamu datang lebih sering. Tidak. Apa sih yang aku pikirkan ini? Berharap aku datang lebih sering. Xiao Lan Yuan, kamu ini benar-benar menarik ya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Cara berjalannya indah sekali. Pinggangnya sangat ramping. Apa aku harus memanggilnya lagi? Tapi kalau dipanggil, aku harus bilang apa? Mulutku ini memang terlalu kaku. Haha. Nona, Anda menertawakan apa? Tidak apa-apa, aku cuma merasa ada seseorang yang sangat menggemaskan. Pangeran yang menggemaskan.
Pangeran pemangku tahta yang bisa membunuh tanpa berkedip itu. Kalau dia tahu aku bisa mendengar semua isi hatinya, mungkin dia akan lompat ke sungai karena terlalu malu. Xiao Lan Yuan. Pria seperti apa kamu ini sebenarnya? Di dalam novel aslinya, kamu itu sangat kejam dan tegas. Berdarah dingin dan tak kenal ampun. Tapi dari suara hatimu yang aku dengar, kamu malah terdengar seperti remaja laki-laki yang canggung dan polos. Suaranya bergetar. Apa aku menakutinya? Sial, apa aku terlalu galak padanya? Jangan pergi. Tinggallah sebentar lagi. Aku belum puas menatapnya. Cara berjalannya sungguh cantik. Pinggangnya sangat ramping. Astaga, apa yang sebenarnya ada di dalam kepalanya itu? Apa ini sungguh tokoh utama pria yang gila itu? Tidak, aku tidak boleh tertipu olehnya. Di novel aslinya, dia itu sangat licik, paling pintar berpura-pura. Bagaimana jika suara hatinya ini hanya cara untuk menipu dirinya sendiri? Nyawaku jauh lebih penting. Apapun yang terjadi, besok batas waktu membaca pikiran ini akan habis. Sebelum itu terjadi, aku harus mendengarkannya sekali lagi, untuk memastikan apakah dia benar-benar tulus, atau hanya berakting. Aku datang melihatnya lagi, padahal sudah kubilang pada diriku sendiri untuk tidak datang. Tapi kakiku malah melangkah kemari. Apakah dia sudah tidur? Jendelanya tertutup, aku tidak bisa melihatnya. Rasanya ingin sekali melompati tembok dan masuk. Tidak bisa, aku tidak boleh membuatnya takut. Aku harus menahan diri. Tokoh utama wanita asli dan pria kedua, kenapa mereka berduaan lagi? 2 hari ini, frekuensi pertemuan mereka terlalu sering, kan? Nona Sen dan Tuan Muda Yun sudah mengobrol sepanjang pagi, dari puisi hingga permainan kecapi, lalu lanjut membahas kaligrafi dan lukisan. Mereka sangat serasi. Padahal aku cuma tidur sebentar pagi ini. Tapi hubungan mereka berkembang secepat ini. Kaksu, kemarilah. Tuan Muda Yun baru saja memperlihatkanku puisi baru yang dia tulis, benar-benar indah. Nona Sen terlalu memuji. Saya hanya menulis sekadarnya saja, bukan hal yang istimewa. Sebaliknya, pandangan Nona Sen tentang puisi benar-benar membuka wawasan saya. Tuan Muda Yun terlalu memuji. King Yao hanya tahu dasarnya saja. Wah, tatapan mata mereka berdua mencurigakan nih. King Yao, menurutmu, Tuan Muda Yun itu orangnya bagaimana? Bakat Tuan Muda Yun sangat luar biasa, sangat lembut dan berwibawa, ramah dan sangat sopan pada siapapun. Tentu saja dia pria yang sangat baik. Nona Sen memiliki hati yang sangat tulus, cerdas dan penuh pesona. Saya juga sangat mengaguminya. Pipinya merah. Pipinya juga merah. Kalau bukan saling suka, apalagi coba, nggak bener nih. Di novel aslinya, Sen King Yao seharusnya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Xiao Jin Yuan. Gimana ceritanya malah nempel sama Yun Zhou? Nona. Rencana perjodohan Nona sepertinya sudah melenceng jauh. Bukan melenceng lagi. Ini sih gagal total. Hancur berantakan. Nona sudah melamun di sini selama 2 jam. Tehnya saja sudah dingin 3 kali. Enggak, semuanya salah. Sen King Yao itu seharusnya mencintai Xiao Ziyuan. Seharusnya dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan bersumpah hanya ingin menikah dengannya. Gimana ceritanya malah jatuh cinta sama Yun Zhou? Tapi Nona. Bukannya Nona selalu ingin menjodohkan pangeran dengan Nona Sen. Sekarang Nona Sen tidak menyukai pangeran, bukannya ini malah lebih bagus. Nona jadi tidak perlu khawatir dia akan merebut pangeran dari sisi Nona. Aku khawatir dia merebut pangeran. Benar, kan? Setiap kali Nona melihat Nona Sen sedang berbicara dengan pangeran, tatapan Nona itu agak beda. Seperti orang yang sedang posesif. Posesif. Aku posesif pada Xiao Qiyuan. Sejak kapan aku menganggapnya sebagai milikku? Tunggu dulu. Kenapa aku bisa punya pikiran takut direbut seperti itu? Xiao Qiyuan kan bukan milikku. Tidak. Untuk apa aku mempedulikannya? Entah dia milikku atau bukan. Nona, Anda tidak apa-apa. Jangan sembarangan. Tujuanku itu bertahan hidup, bukan berebut laki-laki. Tapi sekarang Sen King Yao sudah melenceng dari alur. Rencana bertahan hidupku jadi berantakan semua. Tunggu dulu. Apa batas waktu baca pikirannya sudah mau habis? Hilang efeknya hilang lagi. 2 harinya sudah habis. Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Kalau begitu, apa Nona harus melakukannya lagi? Harus. Aku harus menciumnya sekali lagi. Kalau tidak, apa yang Xiao Qiyuan pikirkan? Aku sama sekali tidak tahu. Posisiku jadi terlalu pasif. Apalagi sekarang Sen King Yao sudah tidak bisa diandalkan. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Tapi, Nona, pangeran sudah mulai curiga pada Anda. Kalau ada kecelakaan sekali lagi, bukankah dia akan semakin curiga? Biarin saja dia curiga. Paling-paling aku tidak akan pura-pura kecelakaan lagi. Tidak pura-pura kecelakaan. Lalu bagaimana Nona mau menciumnya? Entahlah, tapi pasti ada cara. Xiao Qiyuan, tunggu saja kau. Tidak peduli pakai cara apapun, aku harus tahu isi hatimu yang sebenarnya. Hah.
Kalian sudah dengar belum? Nona sulungsu dari kediaman markis itu kemarin tiba-tiba menabrakkan diri ke pelukan pangeran di ruang utama di siang bolong. Loh, iya, aku juga dengar. Katanya, wajah pangeran langsung gelap menahan marah, tapi dia malah terus menempel tidak tahu malu. Urat malunya benar-benar sudah putus. Hahaha. Betul sekali. Waktu pesta taman sebelumnya, dia berani mencium pangeran di depan umum. Sekarang berulah lagi. Aku saja yang melihatnya merasa malu. Kaksukan tidak peduli soal itu. Asalkan bisa menggaet pangeran, harga diri sudah tidak penting lagi buatnya. Sayang sekali ya sekeras apapun dia menggoda. Pangeran tidak akan pernah sudi meliriknya. Nona mereka, kita sudah terlanjur di sini. Sekalian saja kita sapa mereka. Wah, Nona Liu sedang asyik sekali rupanya. Minum teh sambil bergosip di sini. Kenapa tidak mengajakku? Biar aku bisa ikut meramaikan suasana. Ya ampun, Kaksu datang. Duduklah. Kebetulan kita bisa mengobrol bersama. Kami baru saja membicarakanmu. Membicarakan apa? Membicarakan bagaimana kau keliling, mengarang cerita omong kosong tentangku. Hahaha, kakak bicara apa sih? Aku cuma mengatakan faktanya saja. Kok, semua kelakuanmu itu, siapa sih di seluruh ibu kota yang tidak tahu? Buat apa aku repot-repot mengarang cerita? Oh, kalau begitu biar aku juga bicara jujur. Nona Liu sudah mengejar pangeran selama 3 tahun. Berapa banyak hadiah yang sudah kau kirim? Berapa banyak surat yang sudah kau tulis? Berapa banyak mak comblang yang sudah kau utus? Tapi apa pernah pangeran melirikmu sedikit saja? Sementara aku, baru sekali menabraknya saja sudah bisa mencium pangeran. Kalau kau mencoba 100 kali pun, takutnya menyentuh ujung baju pangeran saja. Menyentuh ujung bajunya saja kamu pasti tidak bisa. Tahu tidak ini namanya apa? Ini namanya takdir. Hahaha. Su Lingwei. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kok tidak tahu malu? Memangnya omonganku ini bukan fakta. Kalau Nona Liu tidak terima, silakan saja kalau berani menubruknya. Lihat saja, apa pangeran tidak akan menebasmu dengan pedang sampai terbang? Oh, iya. Asal tahu saja, pedang pangeran itu tajamnya bukan main. Sehelai rambut pun bisa terbelah. Jadi, hati-hati saja ya. Uang tehnya sudah kubayar. Nikmatilah teh kalian. Hei, ayo pergi. Nona, omongan Nona di kedai teh tadi benar-benar keren. Wajah Liu Ruyu sampai pucat pasi dan kehijauan. Hijaunya persis seperti daun teh. Nona-nona bangsawan yang lain bahkan tidak berani berkutik. Keren buat apa? Abis mengomelinya, tidak ada satupun masalah yang beres. Masalah apa? Pertama, Shen Qingyao malah jatuh cinta pada Yun Zhou. Alur utama novelnya sudah hancur berantakan. Rencana bertahan hidupku setengahnya sudah gagal total. Kedua, kemampuan membaca pikiranku sudah habis waktunya. Apa yang sebenarnya dipikirkan Xiao Yuan? Aku sama sekali tidak tahu. Lalu ketiga, Nona sepertinya sudah tidak terlalu takut lagi pada pangeran. Kamu bilang apa? Dulu, setiap kali menyebut nama pangeran, Nona pasti langsung gemetaran. Bawaannya ingin sembunyi tapi sekarang, Nona berani membantahnya, berani tidak sengaja menciumnya, bahkan berani memakai namanya untuk membuat Liu Ruyu kesal. Nona benar-benar sudah berubah. Aku berubah. Apa aku benar-benar sudah tidak takut padanya? Sepertinya aku memang sudah tidak begitu takut lagi. Sejak kapan? Ya, apa sejak pertama kali aku mendengar suara hatinya? Atau sejak dia ada di pesta teh, saat dia melindungiku di depan orang banyak? Lalu Nona, apakah Anda masih akan terus mencium pangeran? Ya. Kenapa? Bukankah Anda sudah tidak takut lagi padanya? Ini bukan demi menyelamatkan nyawa, tapi untuk mencari tahu. Apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya? Apakah suara hatinya itu nyata atau palsu? Hanya sandiwara, atau memang tulus? Aku harus memastikannya. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika pangeran benar-benar menyukai Anda? Jika perasaannya memang tulus, lalu apa yang harus aku lakukan? Hari ini dia pergi ke kedai teh lagi. Dan bertengkar dengan Liu Ruyu. Aku sudah mendengarnya. Apakah dia diperlakukan buruk? Apakah Liu Ruyu menindasnya? Aku sangat ingin masuk dan melihatnya. Tapi jendelanya tertutup. Dan aku tidak berani mengetuknya. Kakak Su akhir-akhir ini tiap hari mondar-mandir ke kediaman pangeran. Orang yang tidak tahu, pasti mengira kediaman pangeran sedang kekurangan seorang pelayan wanita untuk menuangkan teh. Hahaha. Dia kan memang hebat. Kita tidak mungkin bisa meniru kenekatannya yang tidak tahu malu itu. Hahaha. Telinga Nona Liu sungguh tajam. Aku pergi ke kediaman pangeran untuk mengantarkan obat. Lengan pangeran sedang terluka. Sebaliknya, Nona Liu, sudah 3 tahun. Sepertinya melihat ambang pintu kediaman pangeran saja. Kamu tidak tahu setinggi apa. Kan, Su Lingwei, jangan tidak tahu diri. Gelar bangsawan ayahmu itu saja hampir melayang, tapi kamu masih berani tebar pesona di sini. Liu Ruyu, jika kamu berani menjelekkan ayahku sekali lagi, akan kusiram teh ini ke wajahmu. Ikut aku keluar.
Untuk apa kamu meladeni Liu Ruyu? Orang macam dia itu, makin kamu ladeni, dia makin ngelunjak. Dia menghina ayahku. Pangeran mungkin bisa tahan, tapi aku tidak. Soal ayahmu, aku yang akan menyelidikinya. Kamu tidak perlu ribut di depan umum seperti tadi. Pangeran sedang membelaku. Atau membela ayahku. Dia menarik kerahku, dia menciumku, di tengah taman begini. Apa dia salah minum obat? Tunggu, bibirnya panas sekali. Apa dia sedang demam? Tunggu, apa yang sedang aku pikirkan? Jantungku berdetak tak terkendali. Dia tidak menjauh, dia malah ingin menciumku lagi. Apa aku harus membalasnya? Masa bodoh lah. Dia yang mulai duluan, aku tidak akan sungkan lagi. Seumur hidup, jangan harap bisa kabur dariku. Sudah menciumku, berarti kamu adalah milikku. Siapapun yang melarang, aku tidak peduli. Kaisar sekalipun tidak bisa mencegahku. Barusan di dalam hatinya, dia bilang, kaisar sekalipun tidak bisa mencegahnya. Dasar pria sinting. Su Lingwei, dengarkan baik-baik. Apalagi yang mau dia katakan? Nanti kalau kamu menginginkanku, tidak usah cari alasan, langsung cium saja. Kata-kataku barusan keren, kan? Apa dia sudah terpesona padaku? Kenapa dia diam saja? Menikmati apanya? Xiao Ziyuan, bisa tidak sih isi otakmu itu, memikirkan hal yang benar sedikit? Dan lagi, kalau Liu Ruyu berani menindasmu lagi, beritahu aku. Akan kubuat keluarga Liu kacau balau. Kamu tidak perlu repot-repot menyiram teh, itu hanya akan mengotori tanganmu. Dia bahkan merasa tangannya kotor saat aku menyiramkan teh. Manis kue osmanthus yang dia makan ternyata manis. Ingat ya, lain kali bawakan dia yang lebih manis. Itu remah-remah di sudut bibirku. Xiao Qiyuan, apa kau ini sudah tidak waras? Nona, pangeran datang lagi hari ini. Dia sudah berdiri di depan pintu selama 1 jam, dan Nona menahannya di luar lagi. Nona, Anda sudah menghindarinya seharian penuh. Kemarin pangeran juga berdiri di sana selama 1 jam, tapi Anda menyuruh kepala pelayan bilang kalau Anda tidak ada. Aku tahu. Lalu kenapa Nona tidak mau menemuinya? Waktu acara minum teh kemarin, dia membela Nona di depan semua orang. Nona juga tidak sengaja menciumnya. Aku pikir kami apa? Pikir kalian sudah bersama, pikir aku sudah menyukainya. Kurang lebih begitu. King He, kau tidak mengerti, aku takut. Takut apa? Pangeran tidak mungkin memakan Nona, kan? Aku takut semua suara hatinya itu benar. Kalau dia benar-benar menyukaiku, aku harus bagaimana? Nona. Apakah Nona tidak menyukai pangeran? Apakah aku menyukainya? Aku tidak tahu. Di dalam cerita aslinya, dia itu pria yang sangat kejam. Seharusnya aku membenci dan takut padanya, dan menjauhinya. Tapi setiap kali aku mendengar suara hatinya, aku selalu merasa kalau dia bukanlah pria kejam seperti di cerita aslinya. Dia bisa merasa gugup, panik, keras kepala, dan diam-diam datang melihatku. Bahkan khawatir kalau aku disakiti orang lain. Nona, wajah Anda memerah loh, gawat. Ini sudah hari kedua. Aku datang setiap hari. Dia bersembunyi setiap hari. Apa aku ada salah bicara? Atau salah berbuat sesuatu? Apa dia membenciku? Tapi waktu pesta teh kemarin, dia kan menciumku. Habis menciumku, dia langsung kabur. Maksudnya apa coba? Aku cuma ingin melihatnya. Memastikan keadaannya baik-baik saja. Setelah kejadian dengan Liu Ruyu itu, apa ada yang berani mengganggunya? Tapi dia bahkan tidak mengizinkanku masuk. Memangnya aku ini monster mengerikan? Dia cuma ingin tahu keadaanku, bukan datang untuk mengujiku. Nona, pangeran sudah berdiri di luar dari tadi. Sepertinya beliau juga membawa kotak makanan. Suruh dia pergi. Bilang saja aku sedang tidak enak badan dan tidak menerima tamu. Yang mulia, Nona Su bilang hari ini beliau kurang sehat, tidak bisa menerima tamu. Bagaimana kalau kita datang lagi lain hari? Dia memang tidak mau menemuiku, atau sungguhan sakit. Kepala pelayan sih bilangnya sakit, tapi waktu itu alasannya juga sakit. Kau boleh tutup mulutmu sekarang. Baik. Sebenarnya dia kenapa? Apa dia benar-benar sakit? Parah tidak sakitnya? Sudah panggil tabib belum? Apa Liu Ruyu mencari masalah lagi dengannya? Atau karena waktu di pesta teh itu, sikapku terlihat terlalu galak? Apa dia ketakutan melihatku? Sepertinya aku terlalu gegabah. Sia-sia saja aku membuat kue osmanthus ini. Dia tidak mau menemuiku. Berikan saja pada kepala pelayan. Bilang saja pangeran ini kebetulan lewat. Dan sekalian membawakannya. Yang mulia, kediaman kita dan kediaman Markis berjarak 8 blok. Bagaimana ceritanya Anda bisa kebetulan lewat? Apa nyawamu hari ini sudah tidak kau inginkan lagi? Baik, hamba akan segera mengantarkannya. Liu Ruyu, kalau kau berani menyentuhnya, pangeran ini akan membuatmu mati membusuk. Kalau sampai dia kehilangan sehelai rambut pun, pangeran ini akan meratakan keluarga Liu dengan tanah. Kaksu,
Ada sesuatu yang ingin King Yao katakan pada kakak. King Yao sudah memendamnya selama beberapa hari. Kalau tidak diutarakan, rasanya sesak sekali. Jangan-jangan. Gawat, perasaanku tidak enak. Hal apa itu? Katakanlah. King Yao sepertinya sedang menyukai seseorang. Sudah kuduga dia akan bilang begini. Siapa orangnya? Tuan muda Yun Zhou. Beberapa hari ini dia sering berkunjung ke kediaman Markis. Kami berbincang tentang puisi dan lukisan, menikmati teh dan bermain kecapi. King Yao belum pernah bertemu seseorang yang begitu sehati. Dia mengerti setiap ucapan yang keluar dari mulutku. Dan aku pun mengerti isi hati yang belum ia ucapkan. Kaksu, inikah yang di dalam buku-buku cerita disebut sebagai belahan jiwa? Kau yakin? Bukan Xiao Qiyuan, tapi Yun Zhou. Yun Zhou yang lembut dan selalu berpakaian putih itu. Pangeran. Kenapa Kaksu malah menyebut pangeran? King Yao dan pangeran sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Pangeran itu terlalu dingin dan menakutkan. Setiap kali King Yao melihatnya, aku sampai tidak berani bersuara. Gawat, gawat, gawat. Tokoh utama wanita yang asli benar-benar jatuh cinta pada pemeran pria kedua. Padahal di cerita aslinya, dia seharusnya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Xiao Qiyuan. Bersumpah hanya akan menikah dengannya, rela sehidup semati dengannya. Tapi sekarang dia malah bilang, kalau Xiao Jinyuan itu terlalu dingin dan kejam. Alur ceritanya benar-benar sudah hancur tak tersisa. Kaksu, kakak kenapa? Ah, tidak apa-apa. Lanjutkan ceritamu. King Yao ingin minta tolong pada Kaksu. Apa Tuan Yun sudah punya wanita idaman? Kalau aku gegabah menyatakan cinta, aku takut dianggap tidak sopan, takut dia menolakku, dan takut nantinya kita malah tidak bisa berteman lagi. Kisah cintaku sendiri saja sudah kacau balau. Masa sekarang aku harus jadi mak comblangmu? Aku bahkan tidak tahu apakah Xiao Jinyuan menyukaiku atau tidak. Kamu malah menyuruhku untuk bertanya, apa Yun Zhou menyukaimu atau tidak? Yun Zhou belum punya wanita idaman. Kamu nyatakan saja perasaanmu padanya. Jangan khawatir, kurasa dia juga menyukaimu. Benarkah? Bagaimana Kaksu bisa tahu? Instingku ini selalu tepat, pergilah. Terima kasih, Kaksu. Kapan-kapan King Yao akan mentraktir kakak minum teh. Nona, Anda kenapa? Nona Sen bilang apa pada Anda? Dia bilang, dia menyukai Yun Zhou, menyukai Tuan Yun, bukan Pangeran Xiao. Wah, bukankah itu bagus? Bukankah selama ini Nona selalu berusaha menyatukan pangeran dengan Nona Sen? Sekarang karena Nona Sen tidak menyukai pangeran, jadi Nona tidak perlu khawatir lagi kalau dia akan merebut pangeran dari Nona. Kamu tahu apa soal ini? Di dalam novel aslinya, Sen King Yao adalah pasangan takdir dari Xiao Jinyuan. Mereka berdua itu pasangan utama yang sudah ditakdirkan oleh langit. Kalau dia tidak mencintai Xiao Jinyuan, alur ceritanya bakal hancur berantakan. Bagaimana dengan nasib Xiao Yanyuan nanti? Dan bagaimana dengan nasibku sendiri? Ini tuh ibarat efek kupu-kupu. Kamu tahu kan, seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di satu tempat, tapi bisa memicu tsunami di tempat lain. Nona, tenang dulu. Jangan panik, saya tidak paham soal kupu-kupu, apalagi soal tsunami. Oke, tenang-tenang. Sekarang, satu-satunya cara untuk tahu apa isi kepala Xiao Yanyuan adalah dengan menciumnya sekali lagi. Tidak, bukan cuma sekali. Aku harus sering-sering menciumnya, sering-sering menguping pikirannya, sampai aku benar-benar tahu apa niat aslinya. Besok, aku tidak akan sembunyi lagi. Besok, aku akan cari kesempatan. Apapun caranya. Aku harus berhasil menciumnya lagi. Tapi, Nona Pangeran kan sudah curiga pada Anda. Kalau terjadi kecelakaan lagi, apa beliau tidak akan semakin curiga? Biar saja dia curiga. Toh, paling parah. Aku tidak usah pura-pura tidak sengaja lagi. Tidak pura-pura tidak sengaja. Lalu Nona mau menciumnya dengan cara apa? Entahlah. Tapi pasti akan ada jalannya. Xiao Qiyuan, tunggu saja. Apapun caranya. Aku pasti akan membongkar isi hatimu yang sebenarnya. Dia membuka jendelanya. Hari ini jendelanya dibiarkan terbuka. Aku bisa melihat bayangannya dari sini. Dia sedang berdiri di dekat jendela. Apa dia sedang menatap bulan? Aku juga sedang menatap bulan. Berarti kita sedang memandangi bulan yang sama. Bisa dibilang, dia pasti sedang menatapku. Nona, ini kan wilayah kekuasaan pangeran. Kita menyelinap masuk ke sini. Bagaimana kalau kita ketahuan? Siapa bilang aku menyelinap? Aku datang ke sini terang-terangan untuk inspeksi. Inspeksi. Nona bahkan tidak bisa membedakan akar manis dan akar kuning. Diam kau. Dengar ya, King He. Ladang obat ini kan sangat luas. Kira-kira ada orang yang bersembunyi di dalam sana tidak ya? Untuk mengintip kita. Hah? Siapa juga yang mau mengintip? Misalnya saja. Pria berbaju hitam dengan wajah masam. Yang kerjanya cemberut saja sepanjang hari. Tuan. Sepertinya Nona Su sedang menyindir Anda. Tutup mulutmu. Aduh. Nona, ada apa? Sepertinya kakiku terkilir.
Coba kau ke sana, carikan dahan pohon yang agak lurus, biar ku jadikan tongkat. Jongkok selama itu. Apa kaki Anda tidak kesemutan? Aku sedang memeriksa pertumbuhan tanaman obat di sini. Oh, memeriksa tanaman harus jongkok di dalam parit ya. Pangeran benar-benar sangat berdedikasi. Kenapa mulut wanita ini tajam sekali? Aku baru bilang satu kalimat, dia sudah menyiapkan 10 balasan. Telinganya merah lagi. Selalu memerah setiap kali dia berbohong, bahkan lebih akurat dari alat pendeteksi kebohongan. Kakimu terkilir. Iya. Sakit sekali sampai aku tidak bisa jalan. Benar-benar terkilir. Wajahnya terlihat baik-baik saja. Jangan-jangan dia pura-pura. Ya, tapi buat apa dia pura-pura? Kaki yang mana? Yang ini. Pergelangan kakinya ramping sekali. Bisa ku genggam hanya dengan satu tangan. Tidak, apa yang sedang kupikirkan? Dia kan sedang terluka, tidak bengkak. Sepertinya tidak mengenai tulang. Tentu saja tidak. Kan aku cuma pura-pura. Pangeran, tahukah Anda, setiap kali Anda berbohong, telinga Anda pasti memerah. Apa? Telingaku memerah. Tidak mungkin. Aku tidak pernah tersipu. Sekarang malah makin merah. Kau salah lihat. Tadi sih masih sakit. Tapi setelah dipegang pangeran, langsung tidak sakit lagi. Dia sedang memujiku. Sentuhan pangeran, jauh lebih ampuh daripada obat. Apa sih maksudnya? Lihat ekspresinya itu, pasti dia sedang menggerutu dalam hatinya lagi. Pangeran, aku ingin mencoba sesuatu. Apakah Anda benar-benar lebih ampuh dari obat? Coba apa? Apa sih yang sebenarnya dia bicarakan? Dia menciumku. Di sini, di kebun obat ini, dikelilingi tanaman herbal. Jangan-jangan dia menganggapku sebagai pelengkap obatnya. Tunggu, dia yang memulainya. Sudah 2 kali. Yang pertama waktu di taman, waktu di ladang obat itu. Apa dia juga menyukaiku? Su Lingwei, kamu tadi. Memangnya tadi kenapa? Bukankah pangeran sendiri yang bilang, kalau mau mencium, tidak perlu cari alasan. Aku tidak cari alasan. Dia membalas pakai kata-kataku sendiri. Gadis ini, aku suka. Apa aku datang di saat yang salah? Rantingnya sudah tidak perlu. Tangan pangeran lebih berguna daripada ranting. Dia bilang tanganku berguna. HMPH. Aku akan mengingatnya. Dia lewat jalan mana? Kenapa kereta kudanya tidak kelihatan? Kita kehilangan jejaknya. Masa seorang pangeran wali? Nona, jalan ini sepertinya bukan arah kembali ke kota. Hutannya semakin lebat. Kita memutar sedikit untuk menghindari Liu Ruyu. Nona, ada pohon tumbang di depan, menghalangi tengah jalan. Sepertinya sengaja ditebang. Bekas tebangannya masih baru. Sengaja ditebang. Ada yang tidak beres. Su Lingwei, jangan turun. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Putar balik. Kita kembali lewat jalan tadi. Baik. Cari mati. Beraninya kalian menyentuh orangku. Yang ada di dalam kereta, turun, tinggalkan semua barang berharga, dan kalian boleh pergi. Para jagoan sekalian, aku ini orang dari kediaman Markis. Kalau kalian berani menyentuhku, kediaman Markis tidak akan tinggal diam. Persetan dengan kediaman Markis. Kami sudah menerima bayaran, jadi kami harus membereskanmu. Menerima bayaran. Pasti keluarga Liu. Wanita milik raja ini. Beraninya kalian sentuh. Pangeran Wali. Syukurlah aku tepat waktu. Serang, dia hanya sendirian. Masih sisa 4 orang lagi. Selesaikan dengan cepat. Dia sedang melihat. Jangan sampai dia melihat darah. Ini yang pertama. Lagi bertarung begini, bisa-bisanya masih memikirkan hal lain. Jangan sentuh aku. Syukurlah. Bukan dia yang terluka. Xiao Qiyuan. Kau gila ya? Lepaskan aku. Tidak mau. Kamu terluka tidak? Kau malah bertanya padaku. Punggungmu sudah hancur berdarah begitu. Ternyata masih punya tenaga untuk marah-marah ya. Syukurlah kamu tidak terluka. Luka ini sepadan. Sepadan apanya? Saat kau menjadikan dirimu sendiri sebagai tameng, apa kau tidak berpikir kalau hatiku juga sangat sakit melihatnya? Dia bilang hatinya juga sakit. Dia mengkhawatirkan raja ini. Dia sendiri yang mengatakannya. Kamu bilang apa barusan? Coba katakan sekali lagi. Aku bilang,
Kalau kau berani menjadikan dirimu tameng lagi, aku tidak akan peduli lagi padamu. Tidak peduli pada pangeran ini, itu tidak boleh. Rasanya jauh lebih sakit daripada dipukul tongkat kayu. Baiklah, lain kali aku tidak akan pasang badan lagi. Tidak akan pasang badan lagi. Lain kali aku akan langsung menghabisi mereka semua. Tidak akan kuberi kesempatan bagi mereka untuk mendekat. Pembohong. Di belakangku. Syukurlah. Yang tersayat adalah tanganku, bukan dirinya. Xiao Jinyuan, kau ini benar-benar gila. Sepertinya aku benar-benar telah jatuh cinta padamu. Ulurkan tanganmu kemari. Hanya luka kecil. Tidak perlu. Cepat ulurkan. Terluka lagi. Punggungmu terkena pukulan tongkat, dan lenganmu juga tersayat. Xiao Qiyuan, kau sengaja ingin membuatku mati karena mengkhawatirkanmu. Ya. Dia merobek gaunnya sendiri demi membalut luka pangeran ini. Saat kembali nanti, aku harus menggantinya dengan 10 potong gaun. Tidak. 100 potong. 100 potong. Kau pikir aku ini pemilik toko kain? Masih ada butiran air mata yang menggantung di bulu matanya. Ingin rasanya aku mengusap air mata itu. Tapi ada Chang Feng di sini. Ada King He juga. Dan 8 penjahat itu juga ada di sini. Rasanya sangat tidak leluasa. Yang mulia, Anda harus kembali ke kediaman untuk mengobati luka. Ini hanya balutan darurat. Setelah kembali, biarkan tabib istana merawatnya ulang. Kau naiklah ke kereta kuda lebih dulu. Pangeran ini ingin memastikanmu berangkat dengan aman. Nona sudah meremas kain ini dari tadi, sampai kusut begini. Nona, apakah Nona sedang mengkhawatirkan pangeran? Siapa juga yang mengkhawatirkannya? Kalau begitu, berhentilah meremasnya, nanti kainnya bisa robek. Simpanlah. Pulanglah dan tidurlah lebih awal. Besok aku akan menjemputmu. Menjemputku. Kemana? Tabib istana bilang ada perkembangan tentang kasus ayahmu. Aku akan membawamu ke pengadilan Dali. Baiklah. Aku akan menunggumu. Dia bilang akan menungguku. Sangat sepadan. Kena pukulan 2 tongkat dan 1 sayatan pedang hari ini. Semuanya sepadan. Pangeran berhutang 100 gaun padaku. Jangan lupa. 100 gaun. Aku akan mengingatnya. Besok aku akan menyuruh orang pergi ke toko kain dan membeli seluruh toko kain di ibu kota. Nona terus tersenyum sejak pulang tadi. Nona, apakah Nona menyukai pangeran? Ya, aku menyukainya. Hah. Pelankan suaramu. Dia tidak perlu tahu. Setiap kali dia menatapku, setiap kali dia melindungiku, setiap kali dia menggerutu di dalam hatinya, aku tahu betul seberapa besar dia menyukaiku. Sudahlah. Sekarang belum waktunya. Besok kita ke pengadilan Dali dulu untuk menyelidiki kasus ayah. Dia bilang akan menungguku. Besok pagi-pagi sekali, aku akan menjemputnya. Caranya merobek gaun untuk membalut lukaku. Benar-benar sangat cantik. Xiao Qiyuan, habislah kau. Benar-benar tak tertolong lagi. Sudah pagi. Apa dia sudah bangun? Kapan ya aku harus menjemputnya? Kalau terlalu pagi, takut mengganggu tidurnya. Kalau terlalu siang, takut dia menunggu terlalu lama. Suaranya masih ada. Efek baca pikirannya ternyata belum habis. Dia sedang memikirkan jam berapa mau menjemputku. Hah. Nona. Tumben hari ini Nona bangun pagi sekali. Tidak bisa tidur. Ada orang yang terus mengoceh di luar. Siapa yang mengoceh? Tidak ada siapa-siapa di luar halaman. Nona, kamu tidak akan bisa mendengarnya. Hanya aku yang bisa dengar. Cih. Dia pasti tidak tidur nyenyak semalaman. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Apa dia bermimpi buruk? Pasti para bandit kemarin membuatnya ketakutan. Pangeran, semalam tidak tidur. Ya. Aku tidur kok. Aku tidur sangat nyenyak. Tapi begitu tutup mata, yang terbayang cuma saat dia merobek gaunnya. Dan begitu buka mata, rasanya ingin langsung menjemputnya. Yang begitu dibilang tidur nyenyak, itu namanya tidak tidur sama sekali. Kalau tidak tidur, ya bilang saja tidak tidur. Kenapa masih keras kepala begitu? Kenapa dia masih menyimpannya? Bukankah itu cuma secarik kain bekas? Ini bukan kain bekas. Ini adalah bagian dari gaunku.
Dia membalas ucapanku. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku sedang memikirkan kain itu? Tunggu dulu. Balasannya barusan terlalu pas dengan pikiranku. Kebetulan. Bagaimana kau bisa tahu apa yang sedang aku pikirkan? Gawat, aku keceplosan. Semuanya tertulis jelas di wajah pangeran. Cara Anda menatap secarik kain itu, seperti sedang menatap barang curian. Memangnya ada tulisan di wajahku. Dia pasti cuma membual, kan? Pangeran sudah sarapan. Aku sengaja menyuruh dapur membuat porsi lebih. Dia membawakanku sarapan. Pasti dia membuatnya dengan tangannya sendiri. Benar-benar setimpal. Pengorbananku tidak tidur semalaman tadi. Rasanya sangat setimpal. Terima kasih. Enak sekali. Bapau buatannya ini jauh lebih lezat daripada buatan dapur istana. Aku harus menikahinya. Besok juga, aku akan menikahinya. Xiao Qiyuan, kau bahkan belum menelan bapaumu, tapi pikiranmu sudah melantur sejauh itu. Ya ampun, tangannya dingin sekali. Sudah berapa lama dia menunggu di luar? Astaga, dia menggenggam tanganku, dan dia sama sekali tidak melepaskannya. Apa dia sengaja melakukannya? Pangeran, Nona Su. Terkait kasus Markis Su, hamba sudah melakukan pemeriksaan ulang. Lalu bagaimana hasilnya? Ayahku dijebak. Kan, dia tidak bersalah, bukan? Stempel pada dokumen kasus tersebut. Setelah diteliti, stempel itu terbukti palsu. Surat rahasia yang digunakan untuk menjatuhkan ayah Anda kala itu. Tulisan tangannya juga sama sekali tidak cocok. Sudah kuduga. Ayahku tidak mungkin melakukan perbuatan kotor seperti itu. Ah, dia mau menangis lagi. Jangan menangis di depan gerbang mahkamah pengadilan. Hatiku benar-benar sakit melihatnya. Nama baik ayahmu pasti akan dipulihkan. Ayahmu akan segera pulang. Terima kasih, Pangeran. Tidak perlu berterima kasih. Ayahmu kan ayahku juga. Tunggu, bukan begitu. Kita kan belum menikah. Sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Kamu bahkan belum melamarku secara resmi. Pergi ke kediaman Liu. Beritahu ayah. Pengadilan Dali sudah mulai bertindak. Kalau Liu Ruyu berani mempersulitmu, jangan diam saja. Aku ada di luar. Dia jelas-jelas sangat khawatir, tapi mulutnya malah bilang, aku ada di luar, paling-paling juga sembunyi di balik tembok. Aku mengerti, Pangeran, jangan jongkok terlalu lama ya, nanti kakimu kesemutan. Dia menciumku. Di luar ruangan begini, di atas kereta kuda pula. Apa dia menganggapku seperti camilan manisnya? Tunggu dulu. Tadi dia bilang kakiku akan kesemutan. Dia tahu kalau aku mau sembunyi di balik tembok. Bagaimana dia bisa tahu? Dia bilang, aku menganggapnya seperti camilan. Xiao Yan Yuan, perumpamaanmu itu benar-benar. Kaksu. Dulu aku yang salah. Aku bersikap buruk padamu. Aku minta maaf. Ya. Berani-beraninya Liu Ruyu mau berlutut padaku. Kalau dia berlutut, aku terpaksa menolongnya bangun. Begitu ditolong, dia pasti akan langsung menjebakku. Nona Liu, apa yang sedang kamu lakukan? Di sini ada banyak orang. Loh, kalau sampai tersebar, nanti orang-orang malah mengira aku yang menindasmu. Kaksu, ayahku cuma dimanfaatkan orang. Tolonglah bujuk pangeran untukku. Selamatkan nyawa ayahku. Dia membicarakan masalah pangeran ketiga. Ayahnya memegang kartu truf keluarga Liu. Dia sedang berusaha melindungi ayahnya. Nona Liu. Saat ayahmu menjebak ayahku, apa dia pernah berpikir kalau ayahku juga bisa mati? Sekarang kau memohon padaku, itu hanya karena nyawa ayahmu sudah di ujung tanduk, bukan karena kau sadar akan kesalahanmu. Tehnya sudah dingin, ganti dengan teko yang baru. Teh krisan ini memang lebih enak diminum selagi hangat. Pergilah. Su Lingwei, apa kau tahu apa yang sedang direncanakan pangeran ketiga? Dia mau memberontak. Dia punya pasukan militer sendiri. Pangeran ketiga akan segera bertindak. Bagaimana Liu Ruyu bisa tahu? Apa ayahnya yang memberitahunya? Ataukah dia hanya menggertakku? Dari mana kau tahu? Uang perak dari pasukan barat laut milik ayahku, 30%-nya telah masuk ke kas pribadi pangeran ketiga. Uang perak itu digunakan untuk membiayai pasukan pribadinya. Yang dia katakan itu benar. Aku sudah melacak kemana aliran perak itu pergi. Liu Ruyu menyerahkan kartu trufnya untuk mencoba bernegosiasi. Dia ingin menggunakan rahasia pangeran ketiga untuk ditukar dengan nyawa ayahnya. Semua yang kau katakan ini akan kusampaikan pada pangeran. Tapi soal apakah ayahmu bisa selamat atau tidak, itu tergantung pada seberapa banyak yang telah ia perbuat. Terima kasih, Kakak Su. Pangeran, gaya Anda berjongkok menguping di balik tembok tadi. Semakin lama semakin mirip dengan Chang Feng. Aku, dibilang mirip Chang Feng. Si bodoh Chang Feng itu, aku 10.000 kali lebih tampan darinya. Liu Ruyu bilang, pangeran ketiga diam-diam melatih pasukan pribadi di barat laut. Sudah kuduga.
Ada pengkhianat di pasukan barat laut. Uangnya digelapkan dari dana militer. Pangeran ketiga benar-benar pandai menyembunyikannya. Aku mengerti. Kau kembalilah dulu. Jangan sampai dia curiga. Pangeran, berhati-hatilah. Dia mencubitku. Dia mencubit lenganku. Dia menyuruhku berhati-hati. Apa dia sedang mengkhawatirkanku? Bagian yang dia cubit ini tidak akan kucuci selama 3 hari. Tidak, 5 hari. 5 hari tidak akan kucuci. Xiao Qiyuan, apa kau mau membiarkannya sampai berjamur? Permisi, Nona, boleh saya tahu arah menuju kuil Dewa Kota? Kuil Dewa Kota ada di timur. Kediaman Liu ada di barat. Pergi dari barat ke timur untuk sembahyang di saat senja begini. Mau membodohi siapa? Anda salah arah. Kuil Dewa Kota ada di timur. Lurus ke timur melewati 3 jalan. Nona baru saja menemui Nona Liu di kediamannya, kan? Apa yang dia katakan kepada Anda? Sudah kuduga. Dia datang untuk memancing informasi. Hiya. Siapa yang mengutusmu? Cepat katakan. Pangeran ketiga. Yang Mulia bilang, semua orang di istana sudah diatur. Saat perjamuan pertengahan musim gugur nanti, pasukan pengawal kekaisaran akan diganti. Perjamuan pertengahan musim gugur, pergantian pasukan pengawal. Pangeran ketiga akan bertindak di perjamuan besar. 3 hari kemudian. Nona, pangeran ketiga sudah tahu kalau Anda yang membocorkan rahasianya. Apa dia akan membunuh kita untuk tutup mulut? Habislah kita. Kita sudah menyinggung kedua belah pihak. Ayo pergi. Kembali ke kamar. Anggap saja kita tidak mendengar apa-apa. Syukurlah aku datang tepat waktu. Perjamuan pertengahan musim gugur 3 hari lagi. Kamu jangan pergi. Kenapa? Karena pangeran ketiga akan beraksi di perjamuan itu. Kalau kamu ada di sana, fokusku akan terpecah. Jika terjadi sesuatu padamu, aku akan membantai seluruh pengikut pangeran ketiga. Berjanjilah padaku. Jangan memaksakan diri bertarung sendirian. Kalau begitu, kamu juga harus berjanji padaku. Saat perjamuan nanti, berdirilah di belakangku. Jangan pergi kemana-mana. Baiklah. Nona, wajah Anda terlihat pucat hari ini. Apa yang terjadi? Pangeran ketiga akan memberontak di perjamuan nanti. Pangeran akan pergi untuk memadamkan pemberontakan itu. Memberontak. Nona, sebaiknya Anda tidak usah pergi. Aku harus pergi. Dia sudah terlalu lama menanggung semuanya sendirian. Aku bisa mendengar suara hatinya. Aku tahu di mana posisi musuh. Aku akan menjadi matanya. 3 hari kemudian, aku tidak akan membiarkan siapapun mendekatimu. Nona, siapa di sana? Nona, jangan keluar. Biar hamba yang periksa. Pasukan pembunuh pangeran ketiga. Jumlahnya lebih banyak dari yang siang tadi. Nona Su, ikutlah bersama kami. Yang Mulia mengundangmu minum teh. Mundur. Berdirilah di belakangku. Jangan bergerak. Berani sekali mengepung rumahnya. Malam ini, jangan harap ada yang bisa pergi hidup-hidup. Hiya. Xiao Qiyuan. Cuma luka luar. Aku tidak apa-apa. Aku kan sudah bilang, ini cuma luka luar. Terakhir kali kau juga bilang cuma luka luar. Nyatanya punggungmu memar sampai setengah bulan. Cepat gulung lengan bajumu. Dia menangis. Aku tidak boleh membuatnya menangis. Siapa yang menangis? Mataku kelilipan pasir saja. Di halaman kediaman ini mana ada pasir? Xiao Qiyuan, bisakah kau berhenti selalu pasang badan untukku? Tubuhmu itu bukan terbuat dari besi. Tapi kau jauh lebih penting dari diriku. Kau ini benar-benar ya, kau jauh lebih bodoh dari orang bodoh sekalipun. Yang Mulia, utusan dari istana datang. Baginda Kaisar memanggil dengan sangat mendesak, meminta Anda untuk segera menghadap ke istana sekarang juga. Dipanggil tengah malam begini, apa pangeran ketiga bertindak lebih awal, ataukah Kaisar sudah mendengar desas-desusnya? Aku ikut denganmu. Kau tidak boleh pergi. Di istana sangat berbahaya. Pangeran ketiga punya orang dalam di sana. Membawa Nona ke sana sama saja mengumpankan domba ke mulut harimau. Tapi kalau tidak membawanya, perasaanku tidak akan tenang. Sudahlah, bawa dia saja. Lebih aman jika dia tetap di sisiku. Ikuti aku. Jangan menjauh dariku walau selangkah pun. Baik.
Yang mulia pangeran, Baginda Raja hanya memanggil Anda seorang. Dia adalah bayanganku. Sebuah bayangan tidak membutuhkan titah raja. Dipanggil selarut ini. Apakah ini jebakan, atau sebuah peluang? Apapun itu. Dia tidak boleh terluka. Yang mulia, Xiao Yanyuan sudah masuk ke istana. Dia juga membawa perempuan itu. Baguslah kalau dia datang. Malam ini, pastikan mereka tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup. Kemampuanku hilang, kenapa harus sekarang? Pangeran ketiga akan memfitnahnya di depan majelis. Kalau aku tidak bisa mendengar suara batinnya, bagaimana aku bisa membantunya? Aku harus menciumnya sekali lagi sebelum masuk istana. Ada apa? Dia menciumku lagi di dalam kereta. Padahal sebentar lagi kita masuk istana. Apa dia merasa gugup? Berhasil. Sekarang aku bisa mendengarnya lagi. Nanti, apapun yang dikatakan pangeran ketiga, aku akan tahu bagaimana reaksinya. Paman, Anda memegang kekuasaan militer yang besar, mengendalikan pemerintahan, dan sekarang, Anda diam-diam membangun pasukan rahasia. Ini jelas sebuah pemberontakan. Mohon Ayahanda Raja menyelidikinya. Adikku, apa pembelaanmu? Hamba sama sekali tidak memiliki pasukan rahasia. Token militer itu palsu. Palsu. Di situ jelas terukir gelarmu, dan ada stempel pribadimu. Orang-orang ini semuanya adalah bawahan pangeran ketiga. Sudah kuduga. Xiao Yanyuan bersekongkol dengan menteri luar, dan memonopoli pemerintahan. Dosanya tidak bisa dimaafkan. Mohon Ayahanda keluarkan titah, untuk menangkapnya sekarang juga. Dia bilang medali militer itu palsu, buktinya ada di sini. Yang mulia, hamba ingin melapor. Pangeran ketiga telah menggelapkan dana militer. Ini buku catatan pasukan rahasianya. Omong kosong, memangnya kau ini siapa? Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Liu Ruyu yang memberitahunya. Tidak, Liu Ruyu tidak pernah memberinya buku catatan itu. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, nanti saja ku cari alasannya. Yang mulia, hamba ingin melapor. Ini adalah bukti kuat pemberontakan pangeran ketiga. Ini buku kas yang dikelola keluarga Liu. Setiap pengeluaran tercatat di sini. Kemana perginya semua uang itu? Kau mengkhianatiku. Yang mulia pangeran, Anda ingin membungkam keluarga Liu. Hamba terpaksa melindungi diri sendiri. Tindakan Liu Ruyu ini benar-benar sangat membantu. Anak ketiga, apalagi yang mau kau katakan? Apa yang kuberikan padamu masih kurang. Sampai kau berani menodongkan pedang ke leherku. Ayahanda Ananda hanya tidak terima. Kenapa Xiao Qiyuan selalu Ayahanda anak emaskan, sedangkan Ananda selalu dianggap lebih rendah darinya? Tangkap dia, jebloskan ke penjara bawah tanah. Pangeran ketiga dan seluruh komplotannya, penjarakan semua. Ayahanda tidak boleh begini. Jadi, kau adalah putri dari Su Chongyuan. Hamba Su Lingwei, memberi hormat pada Yang Mulia. Nyalimu besar juga. Berani membongkar kejahatan di hadapanku. Yang Mulia, hamba tidak takut. Karena semua yang hamba katakan adalah kebenaran. Dia jauh lebih tangguh dari dugaanku. Semuanya, mundurlah, Su Lingwei. Besok datanglah ke istana. Permaisuri ingin menemuimu. Permaisuri ingin bertemuku. Entah ini pertanda baik atau buruk. Kakak ipar pasti akan menyukaimu. Besok saat kamu bertemu dengannya, tidak peduli apapun yang dia katakan, kamu jangan takut. Ada aku di sini. Tentang kejadian di aula utama tadi malam, aku sudah mendengarnya. Kamu mengeluarkan buku kas itu, membongkar kejahatan pangeran ketiga, menyelamatkan Qi Yuan, dan juga menyelamatkan Yang Mulia. Aku sangat menyukai keberanianmu itu. Yang Mulia terlalu memuji hamba. Ini adalah barang saat aku menikah dulu, pemberian langsung dari Ibu Suri. Sekarang, ku berikan ini padamu. Yang Mulia, ini terlalu berharga untuk hamba. Yang Mulia, Baginda Kaisar jatuh pingsan. Apa? Bagaimana keadaan Baginda? Baginda kelelahan bekerja berhari-hari, dan juga mengalami shock. Beban pikirannya terlalu berat, sehingga beliau butuh banyak istirahat. Tetapi apa? Sebelum pingsan,
Baginda meninggalkan sebuah titah. Beliau bertitah bahwa Su Lingwei dilarang menikah dengan anggota keluarga kerajaan. Jika Xiao Qiyuan bersikeras menikahinya, maka gelar pangerannya akan dicabut, dan dia akan diusir dari ibu kota. Kakak Kanda bertitah seperti itu sebelum pingsan. Itu tidak mungkin, dia jelas-jelas sudah setuju. Apakah Kaisar menarik kembali kata-katanya? Ataukah ada yang bermain kotor saat beliau sedang sakit? Sebelum kakak Kanda pingsan, di sisinya hanya ada tabib istana dan Kasim. Tabib itu adalah kepala tabib istana, yang sudah mengabdi pada kakak Kanda selama 30 tahun. Dan Kasim itu adalah Kasim Li, orang kepercayaan kakak Kanda. Mereka berdua tidak mungkin berani memalsukan titah suci. Jadi kakak Kanda Kaisar sungguh mengatakan hal itu. Kenapa? Xiao Wei Yuan, apa kamu mempercayainya? Aku tidak percaya. Tapi titah resmi belum turun. Masih ada jalan keluar. Aku akan pergi menyelidikinya. Kamu kembalilah ke kediaman dan tunggu aku. Nona, apa Kaisar benar-benar tidak mengizinkan Anda menikah dengan pangeran? Katanya itu adalah titah lisan yang ditinggalkan sebelum beliau koma. Siapa yang tahu itu benar atau bohong? Lalu kita harus bagaimana? Bagaimana apanya? Aku sudah menunggu begitu lama. Dari awalnya takut dia akan membunuhku, sampai menyadari bahwa dia mencintaiku. Hingga akhirnya aku pun jatuh cinta padanya. Sekarang, hanya karena satu kalimat dari Kaisar, semuanya harus berakhir. Besok aku akan masuk istana. Aku harus bertemu Kaisar. Tapi Nona, Kaisar sedang koma. Bagaimana Anda bisa menemuinya? Kalau beliau koma, aku akan berjaga di depan pintu kamarnya sampai beliau bangun. Apa yang kamu lakukan berlutut di sini? Cepat pulang. Aku menunggu Yang Mulia bangun untuk bertanya kejelasannya. Dia sudah berlutut semalaman. Lututnya bisa hancur. Kalau begitu, aku akan menemanimu berlutut. Kenapa kamu ikut berlutut? Kamu kan tidak dilarang menikah. Kamu berlutut sedangkan aku berdiri. Suami istri macam apa itu namanya? Siapa di luar? Pangeran Wali dan Nona Su, Yang Mulia, mereka sudah berlutut semalaman. Suruh mereka masuk. Aku ada yang ingin ditanyakan pada Su Lingwei. Kalian berlutut semalaman. Hanya untuk mempertanyakan satu kalimat dariku itu. Benar. Yang Mulia, hamba hanya ingin tahu, kenapa Yang Mulia tiba-tiba menarik kata-kata Anda? Aku tidak menarik kata-kataku. Tidak ditarik, lalu titah lisan yang disampaikan oleh tabib istana itu. Sebelum aku jatuh koma, di sisiku hanya ada tabib istana dan Kasim Li. Tapi maksudku bukan kalian tidak boleh menikah. Maksudku adalah, jika ada pada dirinya sesuatu yang sama seperti orang itu di masa lalu, maka dia tidak boleh dinikahi. Orang di masa lalu, siapa maksudnya? Maksud Kakanda adalah ibunda. Dulu, ibundamu juga pernah disebut-sebut, bisa meramal masa depan, dan bisa membaca pikiran orang lain. Karena itulah mendiang ayahanda menjauhinya, hingga akhirnya dia meninggal dalam kesedihan. Aku tidak ingin kamu mengulangi tragedi yang sama. Ibunda Xiao Qiyuan juga bisa membaca pikiran. Apa dia juga penjelajah waktu sepertiku? Su Lingwei, katakan padaku, apa kau benar-benar bisa mendengar suara hati Qiyuan? Apa? Dia bisa mendengar suara hatiku. Dia sudah tahu. Kaisar mengatakannya secara terang-terangan. Kau tidak perlu menyangkalnya. Waktu saat kau mengeluarkan buku catatan di aula utama, kalimat yang kau ucapkan pada Liu Ruyu di kediaman Liu, apa yang ada di pikiranmu, aku tahu semuanya. Dan juga, setiap kali kau bisa menyambung, ucapan yang bahkan belum dikatakan oleh Qiyuan. Aku melihat itu semua dengan mata kepalaku sendiri. Jadi setiap kali dia merespons apa yang kupikirkan, itu bukan kebetulan. Dia benar-benar bisa mendengarnya. Kaisar sudah tahu. Rahasia yang paling kutakutkan telah terbongkar olehnya. Awalnya aku ingin menghentikan kalian, karena aku takut, kau akan bernasib sama seperti ibundamu. Tapi, saat aku pingsan semalam, aku bermimpi. Bermimpi bertemu dengan ibundamu. Dia memintaku untuk tidak membiarkan tragedinya terulang kembali. Dia bilang gadis ini berbeda. Sekarang aku bertanya padamu, kau bisa mendengar suara hati Qiyuan, kan? Lalu, apa yang kau dengar itu ketulusan, atau hanya kepalsuan? Hamba mendengar ketulusan dari hati, Yang Mulia. Setiap kata adalah kebenaran. Aku mengerti. Pernikahan akan tetap dilangsungkan. Kalian semua, mundurlah. Kau sudah bisa mendengarnya sejak awal, sejak pertama kali kau terjatuh di pesta taman itu. Jadi, semua pikiranku yang memalukan itu, kau mendengar semuanya. Semua pemikiranmu itu sama sekali tidak memalukan. Su Lingwei, kau merahasiakan ini dariku sekian lama. Aku takut jika kau tahu, kau akan menganggapku siluman. Siluman.
Kau adalah wanita paling baik yang pernah kutemui. Xiao Qiyuan, apakah ibundamu juga benar-benar bisa? Aku samar-samar ingat saat masih kecil. Terkadang ibunda tiba-tiba menyuarakan isi hati ayahanda Kaisar. Ayahanda takut padanya. Dan perlahan mulai menjauhinya. Saat beliau tiada, aku baru berusia 5 tahun. Dia tidak pernah menceritakan hal ini kepadaku. Su Lingwei. Aku tidak akan pernah takut padamu. Tidak akan pernah. Seumur hidup ini, aku akan melindungimu sampai akhir. Ayo pulang ke kediaman dan beristirahat. Mulai besok, kita persiapkan pernikahan besar kita. Kaksu, rumor di luar sana menyebar semakin liar. Ada yang bilang kau adalah reinkarnasi penyihir wanita. Bahkan ada yang ingin membuat petisi bersama, memohon kepada Yang Mulia untuk mengusirmu dari ibu kota. Mengusirku. Pangeran ketiga saja sudah dihukum mati. Siapa lagi yang diam-diam mengacau di belakang semua ini? Kami sudah menyelidikinya. Itu adalah mantan bawahan Menteri Liu. Mereka ingin memanfaatkan masalahmu untuk membalikkan kasus. Dan membebaskan Menteri Liu dari penjara. Ditambah lagi, sisa pengikut pangeran ketiga juga diam-diam memperkeruh suasana. Nona Su, situasinya sungguh tidak menguntungkan. Liu Ruyu sudah dikurung di kediamannya. Tapi orang-orang ayahnya masih bebas bergerak di luar sana. Semalam Xiao Qiyuan bilang dia akan mengurusnya. Tapi aku sudah tidak bisa mendengar suara hatinya. Entah sampai mana penyelidikannya sekarang. Batas waktunya sudah lama lewat. Sudah 2 hari aku jadi tuli begini. Kaksu, apa kakak sedang tidak enak badan? Tidak kok. Aku harus pergi keluar sebentar. Naiklah ke kereta, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku sudah menemukan tempat persembunyian mantan bawahan Menteri Liu. Mereka berencana bertindak 3 hari sebelum hari pernikahan kita. Menghadang tandumu di tengah jalan, menyiram darah anjing dan melempar telur busuk. Lalu meneriakimu sebagai pembawa sial, untuk memaksa Kakanda Kaisar membatalkan pernikahan ini. Mempermalukanku di depan umum. Mereka sudah gila. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Masih tidak terdengar. Aku sama sekali tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Ada apa? Dia menciumku, kenapa? Tunggu dulu. Kenapa dia tiba-tiba menciumku? Oh, jadi dengan ciuman aku bisa mendengarnya lagi. Pantas saja berkali-kali sebelumnya. Terdengar, dia sedang kebingungan. Merasa senang, dan juga khawatir. Semuanya ada di sini Xiao Jinyuan. Soal apa yang baru saja kau katakan, tentang mantan bawahan Menteri Liu itu, bagaimana rencanamu untuk mengatasinya? Chang Feng sudah membawa pasukan untuk mengepung mereka. Sebelum malam ini, semuanya akan ditangkap. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup untuk mendekati tandumu nanti. Jangan, kau tidak boleh membunuh mereka. Tangkap mereka hidup-hidup. Dan buat mereka mengaku di depan umum tentang siapa dalang di balik semua ini. Hanya dengan cara ini, rumor buruk itu bisa benar-benar dihentikan. Pemikirannya ternyata jauh lebih matang dariku. Aku turuti maumu. Kaksu, bagaimana hasilnya? Sudah tidak apa-apa. Pangeran yang akan mengurus semuanya. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Jaga diri baik-baik, Nona Su. King Yao, terima kasih ya kalian sudah datang dan memberitahuku semua ini. Kaksu, kau kan sudah banyak membantu kami. Hal kecil seperti ini bukan apa-apa. Dia berdiri di bawah. Cahaya senja terlihat sangat cantik. Tapi ini sudah waktunya dia tidur. Aku juga. Kembalilah sampai jumpa besok. Yang mulia, untuk apa Anda memegang ranting kering itu? Kering juga tidak apa-apa. Bisa disimpan lebih lama. Tunggu sampai hari pernikahannya nanti. Aku akan membawakannya bunga yang masih segar. Melihatnya tersenyum semuanya sepadan. Ayo pergi kita kembali lagi besok. Xiao Qiyuan, caramu memberikan ranting kering itu terlihat lebih konyol daripada memberi bunga. Tapi aku menyukainya. Tunggu sampai hari pernikahan kita nanti. Aku akan memberinya 1 hutan bunga osmanthus. Atas mandat langit titah Kaisar menyatakan, Pangeran Wali Xiao Yan Yuan dan putri dari Markis Ding Yuan, Su Lingwei, telah mengabaikan kebaikan Kaisar, menjalin hubungan gelap secara diam-diam, sehingga menyebabkan kekacauan di istana, dan menyebarkan berbagai desas-desus. Maka dengan ini, Xiao Yan Yuan dihukum kurungan di kediamannya, dan Su Lingwei dihukum kurungan di kediaman Markis. Kalian berdua dilarang saling bertemu untuk selamanya. Barang siapa yang melanggar, akan dihukum mati atas tuduhan pemberontakan. Yang mulia, putriku dan pangeran saling mencintai. Mereka sama sekali tidak pernah melewati batas. Tuan Markis, ini adalah kehendak Kaisar, terimalah titah ini. Nona, bagaimana bisa jadi seperti ini? Bukankah pangeran sudah mengamankan semua mantan bawahan Menteri Liu? Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Apa yang sedang dia pikirkan di kediamannya? Apa yang sedang dia lakukan? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kenapa Kaisar tiba-tiba berubah sikap? Tekanan dari para jenderal. Siapa yang mendesaknya? Ada yang tidak beres.
Pasukan pengawal kekaisaran sudah berganti. Orang-orang ini bukan anak buah kaisar. Mereka adalah sisa pasukan dari pangeran ketiga, atau anak buah wakil menteri Liu. Kaksu, kami sudah mencari tahu. Beberapa jenderal tua bersatu mengirimkan petisi. Mereka menuduh pangeran memonopoli kekuatan militer. Jika dia sampai menikahi putri dari kediaman Markis, ditakutkan akan terjadi pemberontakan. Kaisar tidak tahan dengan desakan mereka. Makanya beliau mengeluarkan titah. King Yao susah payah mencari cara untuk menitipkan surat ini pada pangeran. Pangeran sudah membalasnya. Hanya ada pesan singkat, tunggu aku. Jangan takut. Kaksu, aku dan Yunzhou pasti akan membantumu. Percayalah pada kami. Tuanku, penjaga kekaisaran di luar kediaman sudah bertambah menjadi 500 orang. Kalau kita menerobos paksa, peluang menangnya sangat kecil. Peluang menang kecil. Tapi bukan berarti tidak ada, kan? Tuanku, Anda tidak boleh gegabah. Kaisar hanya mengurung Anda di kediaman. Beliau tidak memerintahkan hal lain. Jika Anda sampai menyerang, itu sama saja masuk ke dalam perangkap mereka. Mereka memang sengaja memancing Anda untuk memberontak. Aku akan bersabar, tapi jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan segan-segan menghancurkan segalanya. King He, pergilah temui King Yao. Suruh dia sampaikan pesanku pada Yunzhou. Pesan apa? Suruh dia membantuku mencari jalan rahasia. Aku harus menemui Xiao Qiyuan. Nona di luar sana penuh dengan prajurit. Bagaimana Anda bisa keluar? Kaisar tidak mengizinkan kami bertemu, tapi aku akan tetap menemuinya. Dikurung dan dilarang bertemu selamanya. Aku tidak akan pernah tunduk pada takdir ini. Nona Su, ini seragam bekas pengawal kekaisaran. Pakailah, menyelinaplah keluar bersama rombongan pergantian penjaga. Ada kereta kuda yang bersiap di gang belakang. Yunzhou, apa kau tidak takut terseret masalah? King Yao bilang, dia ingin membantumu. Urusannya adalah urusanku juga. Berhenti, siapa kau? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Berhenti, siapa kau? Aku belum pernah melihatmu. Kebakaran. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Kaksu, pintu masuk rahasianya ada di belakang kuil Dewa Kota. Yunzhou akan membawamu ke sana. Kau harus kembali sebelum fajar. King He, Yunzhou, kebaikan kalian takkan kulupakan. Sudahlah, cepat pergi. Kau, bagaimana kau bisa masuk di luar penuh dengan pasukan pengawal kekaisaran? Xiao Ziyuan, cium aku sekarang. Apa katamu? Kau gila ya? Kenapa sebenarnya dia ini? Cepat. Sudahlah, karena dia yang memintanya. Aku akan menurutinya. Tapi, dia sangat aneh hari ini. Sekarang aku bisa mendengarnya. Xiao Ziyuan, Liu Ruyue bersekongkol dengan komandan pasukan pengawal. Orang itu adalah mantan bawahan pangeran ketiga. Dia akan segera datang untuk menangkap basah kita. Apa kau punya sesuatu untuk menghentikannya? Bagaimana dia bisa tahu kalau Liu Ruyue akan bertindak? Medali pengampunan pemberian Kakanda Kaisar ya? Aku punya. Kau jangan takut. Pangeran Kaksu melanggar titah kaisar, bertemu diam-diam dan berbuat tak senonoh. Menurut hukum, ini setara dengan hukuman pengkhianatan. Lancang sekali kalian. Suling Wei, kali ini kau tertangkap basah beserta buktinya. Kau tidak akan bisa lari. Liu Ruyue, ayahmu diasingkan dan kau dihukum kurung. Bagaimana caramu keluar? Komandan pengawal istana adalah bawahan lama pangeran ketiga. Kau berkomplot dengan pemberontak, masih berani menuduhku. Jangan banyak omong, tangkap dia. Medali pengampunan emas anugerah Baginda Kaisar. Melihat medali ini sama dengan melihat Baginda Kaisar. Siapa yang berani menyentuhnya? Kau, bagaimana kau bisa memilikinya? Hanya, jika aku melihatmu lagi. Ayahmu bukan hanya diasingkan, tapi dipenggal. Kalian pikir kalian sudah menang? Mimpi. Jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskan kalian. Matilah kalian. Xiao Qiyuan. Aku tidak apa-apa. Kau masih bilang tidak apa-apa. Kau masih bilang tidak apa-apa. Bibirmu sudah membiru. Tabib, cepat panggil tabib istana.
Pangeran keracunan sangat parah. Hamba belum pernah melihat racun ini sebelumnya. Kami tidak tahu cara menawarkannya. Apa maksudmu tidak tahu cara menawarkannya? Kalian ini tabib istana. Selamatkan dia. Nona Su, racun ini menyebar dengan sangat cepat. Jika tidak ada penawarnya, pangeran tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Jangan menangis. Aku belum menikahimu. Xiao Qiyuan, beraninya kau mati. Beraninya kau mati. Akan kukejar kau sampai ke alam baka, dan menyeretmu kembali. Aku harus mencari penawarnya. Kaksu, tabib istana saja bilang tidak ada penawarnya. Kemana kau akan mencarinya? Di dalam novel aslinya, ada racun seperti ini. Jamur lingzi suci dari lembah obat bisa menawarkannya. Aku tahu di mana ada penawarnya lembah obat. Nona Su, perjalanan ke lembah obat sangat berbahaya. Hutan lebat dan binatang buas. Kau ke sana sama saja dengan mencari mati. Saat dia menahan jarum beracun itu untukku, aku tidak pernah berpikir apakah ini sepadan atau tidak, dan aku juga tidak perlu memikirkannya. Chang Feng, siapkan kuda untukku. Kuda yang paling bagus. Nona Su, biar saya saja yang menemani Anda. Kau tetap di sini dan jaga dia. Kalau dia sudah sadar, beritahu dia, aku pergi membeli kue osmanthus, dan akan segera kembali. Apa dia bisa melakukannya sendirian? Entahlah, tapi dia pasti akan kembali. Karena pangeran pernah berjanji akan menunggunya. Lembah obat ada di perbatasan selatan, melewati gunung di depan sana, lalu menyeberangi satu sungai. Maka akan sampai di tebing patahan naga. Di dalam novel aslinya tertulis, jamur lingzi sakti, tumbuh tepat di ujung dinding tebing yang curam. Maaf, aku sedang buru-buru. Tebing ini hampir tegak lurus. Tidak ada jalan sama sekali. Aku hanya bisa memanjatnya dengan tangan kosong. Ah, uh. Jangan melihat ke bawah. Kakiku bisa lemas nanti. Ah. Tinggal separuh jalan lagi. Xiao Jinyuan masih terbaring lemah. Aku tidak boleh berhenti. Bertahanlah sedikit lagi. Aku hampir sampai. Dapat. Aku berhasil mendapatkannya. Xiao Jinyuan, tunggulah aku. Aku akan kembali untuk menyelamatkanmu sekarang juga. Ini obat penawarnya. Cepat berikan padanya. Xiao Jinyuan, aku sudah kembali. Aku tidak berhasil membeli kue osmanthusnya, tapi aku berhasil mendapatkan jamur lingzinya. Kau boleh memarahiku kalau kau sudah bangun. Gadis bodoh. Aku mana tega memarahimu.
Racunnya sudah hilang, denyut nadinya juga sudah stabil. Pangeran sudah sadar. Apa yang terjadi padanya? Siapa yang melukainya? Kaksu berkuda semalaman suntuk menuju lembah obat, memanjat tebing demi memetik jamur Lingzi. 3 hari 3 malam dia tidak memejamkan mata sama sekali. Begitu kembali, dia langsung jatuh pingsan. Tabib istana bilang dia kehabisan tenaga. Dia butuh banyak istirahat. Xiao Qiyuan, kau tidak boleh mati. Kau sudah berjanji akan menikahiku. Kita bahkan belum menggelar pesta pernikahan. Aku juga belum memakai gaun pengantin. Dan aku belum memberitahunya. Kalau aku bukan berasal dari dunia ini, aku takut dia akan membuangku jika dia tahu. Gadis bodoh, dari manapun asalmu, aku akan selalu menginginkanmu. Kau sudah sadar. Kau benar-benar sudah sadar. Kan sudah kubilang, aku tidak rela untuk mati. Kau jadi lebih kurus. Tanganmu sampai terluka parah begini. Nanti bagaimana caramu memegang sumpit? Biar aku saja yang menyuapimu. Kenapa kau menangis? Aku kan belum mati. Aku tidak menangis. Hanya kelilipan debu. Jendelanya tertutup rapat. Dari mana datangnya debu itu? Kau berbohong lagi padaku. Iya, aku berbohong lagi padamu. Dan seumur hidupmu, kau harus rela ku bohongi. Keluarga Liu dicabut gelar kebangsawanannya, diasingkan ke Lingnan, dan dilarang kembali ke ibu kota untuk selamanya. Liu Ruyu telah meracuni Pangeran Wali. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Hari ini juga, seret dia ke perbatasan untuk menjalani kerja paksa seumur hidup. Kau menempuh jarak ribuan mil demi mencari obat. Aku sudah mendengarnya. Aku sungguh kalah darimu. Yang mulia terlalu memuji. Hamba hanya melakukan apa yang sudah seharusnya hamba lakukan. Hukuman kurunganmu sudah dicabut. Su Lingwei, hari itu di lorong kediaman keluarga Liu. Waktu bicara dengan Liu Ruyu, kau bilang kau tahu semua yang ada di pikiranku. Aku selalu ingin bertanya padamu, apa waktu itu kau cuma asal bicara? Atau dia mengungkit hal ini lagi? Apa dia masih curiga? Cuma asal bicara saja. Pangeran masih ingat saja. Su Lingwei, aku tidak peduli apa yang sedang kau sembunyikan. Saat kau sudah siap cerita, aku akan mendengarnya. Xiao Qiyuan, aku bukan berasal dari dunia ini. Seharusnya, aku sudah mati di tanganmu. Tapi kau malah jatuh cinta padaku. Haruskah aku memberitahumu? Kenapa dia tiba-tiba? Xiao Qiyuan, sekarang aku bisa mendengarnya. Setiap kata yang akan kuucapkan setelah ini, apapun yang ada di pikiranmu, aku juga bisa mendengarnya. Jadi, kau tidak bisa membohongiku. Dan aku juga tidak bisa membohongimu. Akhirnya kau mau jujur juga. Aku bukan orang dari dunia ini. Aku bertransmigrasi ke dalam sebuah novel. Novel itu berjudul Di Yuan Tianxia. Di sana, aku adalah karakter pendukung wanita yang jahat, yang menjebak tokoh utama wanita aslinya, dan melakukan banyak kejahatan. Hingga akhirnya, aku dibunuh langsung oleh tanganmu. Sejak hari pertama aku masuk ke dunia ini, aku sudah tahu bagaimana akhir nasibku. Karena itu, tujuanku hanya satu, yaitu bertahan hidup, menjodohkanmu dengan tokoh utama wanita. Shen Qingyao lalu pergi sejauh mungkin darimu. Saat aku jatuh pertama kali di pesta taman itu semua sengaja kulakukan. Kemudian aku menyadari, kalau dengan menciummu, aku bisa mendengar suara hatimu. 1 kali ciuman, efeknya akan bertahan selama 2 hari. Itulah semua taktik yang kugunakan. Semua insiden jatuh itu, jatuh ke air, tersandung semuanya sengaja dia lakukan. Dia menciumku, pada awalnya bukan karena cinta, melainkan demi bertahan hidup. Tapi setelah terus mendengarkan suara hatimu, aku sadar, di dalam hatimu, tidak pernah ada niat sedikit pun untuk membunuhku. Hatimu sepenuhnya dipenuhi olehnya. Betapa lembutnya dia, jantungku berdebar sangat kencang. Rasanya ingin menciumnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Xiao Yan Yuan. Bagaimana bisa aku terus merasa takut padamu? Itulah semua kebenarannya. Aku masuk ke dalam dunia novel ini. Aku tahu nasib semua orang di sini. Aku sudah membohongimu sekian lama. Sekarang apa kamu masih menginginkanku? Ternyata dari awal, ini semua hanyalah sebuah kebohongan. Dia pasti menyesalinya. Su Lingwei. Dengarkan aku baik-baik. Aku sama sekali tidak peduli dari mana asalmu. Tidak peduli apa yang tertulis di dalam novel itu. Pertama kali aku melihatmu adalah di aula utama kediaman. Kamu mengenakan gaun berwarna kuning cerah, dengan sehelai kelopak bunga begonia menempel di rambutmu. Tatapan matamu saat melihatku, ketakutan, namun sangat keras kepala, persis seperti kucing kecil yang sedang waspada. Sejak hari itu, sosokmu sudah terukir di ingatanku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan novel yang kamu bicarakan. Gadis bodoh. Itu karena kamu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak marah karena aku membohongimu. Tentu saja marah, aku marah, karena kamu menanggung semua beban ini sendirian begitu lama. Lain kali, kalau ada apa-apa, bicaralah padaku. Jangan ada yang disembunyikan lagi. Jatuh cinta padamu.
Aku tidak pernah menyesalinya. Kaksu, selamat ya untukmu dan yang mulia pangeran. Bisa-bisanya pernikahan besar kita diadakan di hari yang sama. Ini benar-benar takdir yang luar biasa. Pangeran, mulai sekarang kita adalah saudara ipar. Kakaksu, sebelumnya kau, bukankah selalu ingin menjodohkanku dengan pangeran? Untung saja tidak berhasil. Kalau tidak, aku tak akan pernah bertemu dengan Yunzu. Alur cerita aslinya sudah benar-benar berantakan. Tapi, begini lebih baik. Dia terlihat jauh lebih cantik saat tersenyum daripada saat menangis. Yang mulia, Pangeran Wali dan Nona Su telah melewati suka dan duka bersama, sehidup semati. Hamba memohon agar Yang Mulia menganugerahkan pernikahan untuk mereka berdua. Tolong restuilah mereka. Pangeran ketiga telah dieksekusi, dan keluarga Liu telah diasingkan. Tidak ada lagi rintangan di dalam istana. Pangeran Wali sangat berjasa bagi negara ini, dan Nona Su rela menempuh ribuan mil demi mencari obat. Keduanya sangat setia dan berbudi luhur. Mohon Yang Mulia segera mengeluarkan titah. Kakanda Kaisar, kali ini jangan mengecewakanku. Titah pernikahan dariku ini. Memang sudah tertunda terlalu lama untuk kalian berdua. Cepat bacakan, cepat bacakan. Atas kehendak langit, Kaisar menitahkan. Pangeran Wali Xiao Ziyuan dan putri dari Markis Dingyuan, Su Lingwei, telah melewati hidup dan mati bersama. Cinta mereka lebih kuat dari emas. Segala kesalahan di masa lalu diampuni sepenuhnya. Dengan ini, pernikahan dianugerahkan pada tanggal 8 bulan depan. Su Lingwei secara resmi diangkat menjadi permaisuri Pangeran Wali. Seluruh negeri akan ikut merayakannya, demikian titah ini. Kau dengar itu, calon istriku. Siapa juga yang mau jadi istrimu? Tapi ini sudah tertulis di titah Kaisar. Menentang titah bisa dihukum pancung. Loh. Xiao Ziyuan, beraninya kau menggunakan titah itu untuk mengancamku. Taruh saja di situ. Ciuman lagi, ini masih siang bolong. Kang Feng masih ada di depan pintu. Apa dia sudah ketagihan? Iya. Jangan lupa minum supnya sebelum dingin. Aku keluar dulu. Sengaja, dia pasti sengaja melakukan ini. Ini yang kedua kalinya hari ini. Apa dia mengira aku ini camilan? Bisa dicium semaunya. Pangeran, kenapa wajah Anda merah sekali? Karena panas matahari. Nona setiap hari selalu saja menggoda pangeran. Telinga pangeran sampai tidak pernah berhenti memerah. Mau apa lagi kamu? Xiao Yan Yuan, sudah berapa kali kamu memikirkanku hari ini? Dia pasti sengaja. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang aku pikirkan? Benar juga, dia bisa mendengar pikiranku kalau kami berciuman. Setelah dia menciumku, semua isi hatiku tidak bisa disembunyikan lagi darinya. Benar, semuanya ketahuan. Sekarang baru adil. Sekarang kamu juga tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Jantungmu berdebar kencang sekali. Xiao Qiyuan, dasar pria nakal. Aku mencium istriku sendiri. Itu hal yang sangat wajar. Nona Liu, uang peraknya sudah cukup, katakan saja. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Pergi ke ibu kota dan bunuh satu orang. Pengantin wanita di kediaman Pangeran Wali. Setelah tugas ini selesai, semua harta di kediaman Pangeran akan menjadi milik kalian. Hei, saudara-saudara, ayo berangkat. Su Lingwei, gara-gara kamu aku diasingkan. Akan kubuat pernikahanmu hancur berantakan. Biar kita hancur bersama-sama. Serang. Gawat, ada penyergapan. Sudah terlambat untuk mundur. Tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Aku sudah lama menunggumu. Liu Ruyu. Hari ini memang jebakan yang sengaja disiapkan untukmu. Seharusnya kamu berhenti saat ayahmu diasingkan. Tapi kamu malah keras kepala. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Su Lingwei, memangnya apa hakmu? Hanya karena dia memilihku. Bukan karena kamu tidak cukup baik. Tetapi karena kamu tidak pernah bertanya apa yang dia inginkan. Kamu hanya peduli pada keinginanmu sendiri. Tangkap dan bawa dia kembali ke ibu kota. Serahkan dia ke pengadilan agung. Laporkan pada Kakanda Kaisar. Kurung dia seumur hidup. Jangan biarkan dia keluar selamanya. Kenapa? Kenapa bukan aku? Nona, kenapa Anda menangis? Aku tidak menangis. Hanya saja ini terasa seperti mimpi. Sejak hari pertama aku masuk ke dunia novel ini, kukira aku akan mati. Tidak kusangka, aku bisa bertahan hidup sampai hari ini, bisa memakai gaun pengantin ini, dan bisa menikah dengannya. Ini bukan mimpi, ini nyata. Tidak bisa mendengar suara hatinya pun tidak apa-apa, tanpa perlu mendengarnya. Aku sudah tahu apa isi hatinya. Xiao Ziyuan, sepertinya aku sudah tidak butuh kemampuan itu lagi. Kalau begitu, apa kamu tahu apa yang sedang aku pikirkan sekarang? Tidak tahu.
Tapi kamu pasti akan memberitahuku saat kamu ingin mengatakannya. Biar aku mengantarmu pulang. Tidak perlu. King He bisa menemaniku. Malam ini, istirahatlah yang cukup. Besok, kamu harus datang menjemputku. Besok sebelum fajar, aku akan tiba di gerbang kediamanmu. Aku tidak sabar menunggu sampai langit terang. Xiao Jin Yuan, telingamu merah lagi. Naiklah ke kereta kuda, hari sudah mulai gelap. Besok aku akan menjadi pengantinnya. Nona, besok Anda akan menikah. Saya sudah melayani Anda sejak kecil. Tidak pernah terbayangkan, hari ini akan datang secepat ini. King He, terima kasih sudah menemaniku selama ini. Dan selalu melindungiku. Ah, Nona bicara apa sih? Kaulah yang melindungiku. Xiao Qiyuan, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Apakah kau juga sedang berdiri di depan jendela melihat bulan? Besok subuh kau akan datang. Aku menunggumu. Di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, aku akan selalu menunggumu. Su Lingwei, besok subuh, aku akan datang menjemputmu. Tidak bisa mendengarnya juga tidak apa-apa. Hari ini kau tidak perlu mendengar. Rasakan dengan hatimu, Nona. Rombongan pengantin pangeran sudah tiba. Berikan tanganmu padaku. Penghormatan pertama untuk langit dan bumi. Penghormatan kedua untuk orang tua. Suami istri saling memberi hormat. Hahaha. Tuan Putri sepertinya sudah tidak sabar. Ya, Padahal belum masuk ke kamar pengantin. dia memang sengaja. Hari ini akhirnya aku bisa menikahinya. Di sisa hidupku nanti, aku akan melindunginya agar hidupnya aman dan damai selamanya. Tersambung lagi. Aku bisa mendengarnya. Aman dan damai selamanya. Itu janjimu. Ya, Pangeran, Tuan Putri, semoga kalian menua bersama dan bahagia selamanya. Kaksu. Apa kau masih ingat saat di akademi dulu? Kau mati-matian mencoba menjodohkanku dengan pangeran. Ingat, saat itu aku hanya ingin menyelamatkan nyawaku. Dia itu dulu, saat mencoba menyerahkan Sen King Yao kepadaku, bahkan tidak berkedip sama sekali. Apa sekarang kau masih cemburu? Tidak. Su Lingwei, Ya, aku di sini. hal yang paling kusyukuri dalam hidup ini adalah kau masuk ke dalam buku itu. Saat aku masuk ke dunia ini, aku hanya ingin menyelamatkan nyawaku. Tidak kusangka aku akan jatuh cinta padamu. Aku juga sama sekali tidak menyangkanya. Xiao Qiyuan. Di cerita aslinya, aku seharusnya mati di ujung pedangmu. Tapi kau memberiku kesempatan untuk hidup. Dan kau juga memberikan hatimu untukku. Bukan aku yang memberikannya, kau sendiri yang memenangkannya. Xiao Yan Yuan untuk sisa hidup kita nanti. Aku tidak akan lagi membaca pikiranmu. Apapun yang kau pikirkan, katakan saja langsung padaku. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatakannya padamu sekarang Su Lingwei. Aku mencintaimu, bukan karena dari mana asalmu, tapi murni karena dirimu. Sejak kapan kau jadi begitu pandai merayu? Aku mempelajarinya semalaman suntuk, dan mengulangnya dalam hati sampai 100 kali. Masuk ke dalam dunia novel ini. Awalnya hanya untuk bertahan hidup. Tapi aku malah mendapatkan seluruh dunia. Sisa hidup kita masih sangat panjang. Aku akan menemanimu melangkah perlahan. Semuanya terasa begitu sempurna. Tapi apakah rahasia kedatanganku ke dunia ini akan mengundang masalah baru yang tidak terduga? Nyonya Putri, ini adalah kunci gudang harta kediaman pangeran. Pangeran berpesan agar semuanya diserahkan untuk Anda kelola. Semuanya. Xiao Qiyuan, apa kau baru saja menyerahkan seluruh harta kekayaanmu padaku? Nona ah, maksudku, Nyonya Putri, sejak kapan Anda pandai membaca buku pembukuan? Aku belajar kilat sebelum menikah dan masuk ke kediaman ini. Aku tidak mau dia berpikir, kalau dia menikahi wanita yang hanya tahu numpang makan saja. Jangan nakal, berulah lagi ya, dan main cium terus. Ini masih siang bolong loh, di depan pintu juga masih ada pengawal. Apa dia sedang menganggapku sebagai camilan manisnya? Tehnya sudah dingin. Aku pergi ganti yang baru dulu. Sengaja dia pasti sengaja memancingku, tapi aku menyukainya. Kaksu, auramu terlihat sangat berseri-seri. Sepertinya pangeran merawatmu dengan sangat baik ya. Bicara apa sih kau ini? Tentu saja aku merawatnya dengan sangat baik. Pangeran, orang-orang di istana bilang, Anda berubah setelah menikah. Dulu Anda sangat kejam dan tegas. Sekarang Anda jauh lebih lembut. Memangnya itu urusan mereka? Xiao Lichuan. Menurutmu,
Apa suatu hari nanti aku akan tiba-tiba kembali ke duniaku? Aku kan masuk ke dalam buku ini. Bagaimana kalau suatu hari buku ini selesai dibaca? Atau terjadi suatu kesalahan, dan aku tiba-tiba kembali ke dunia asalku? Bagaimana dong? Siapa yang berani? Aku akan menghancurkan buku itu. Su Lingwei, dengarkan aku baik-baik. Tidak peduli bagaimana buku itu dibaca. Tidak peduli seperti apa dunia itu. Kau adalah istriku. Di kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya, kau jangan harap bisa kabur. Bisa-bisanya dia mau memonopoli kehidupan selanjutku juga. Yang mulia, apakah semua dokumen ini harus pangkas? Sisakan 30%, sisanya serahkan ke Kementerian Militer. Yang mulia, Anda memegang kendali atas pasukan militer besar. Makanya tidak ada seorang pun di istana yang berani menyentuh Anda. Sekarang, ada hal yang jauh lebih penting yang harus aku lindungi. Bawahan mengerti. Yang mulia, ini adalah jepit rambut yang Anda pakai saat pertama kali datang ke kediaman Markis. Warnanya sudah pudar. Waktu itu aku baru saja masuk ke dunia ini, takutnya setengah mati. Sampai-sampai mengganti jepit rambut baru saja aku tidak berani, karena takut menarik perhatian. Yang mulia, buku apa ini? Sudah rusak begini, kenapa masih Anda simpan? Ini kubawa saat aku berpindah ke dunia ini. Kukira, di kehidupan ini, aku tidak akan pernah membukanya lagi. Inisialisasi tuan rumah rute. Takdir tidak pernah benar-benar ditulis ulang. Siklus reinkarnasi yang baru akan segera dimulai. Yang mulia, Anda kenapa? Tulisan ini bukan aku yang buat. Sebelumnya tidak ada tulisan apapun. Halaman ini tadinya kosong. Ada apa? Wajahmu pucat sekali. Xiao Qiyuan. Cium aku sekarang. Ini masih siang bolong, masih ada King He di sini. Xiao Qiyuan. Aku sudah tidak bisa mendengarnya. Apa maksudmu? Suara hatimu. Aku baru saja menciummu. Seharusnya aku bisa mendengarnya. Efeknya bertahan selama 2 hari. Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Aku sama sekali tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Istriku tidak bisa mendengarnya. Sudah tidak bisa mendengar isi hatiku lagi. Dulu kamu mengandalkan pendengaranmu. Mulai sekarang, kamu bisa melihat dan bertanya langsung kepadaku. Aku pasti akan memberitahukan semuanya padamu. Bagaimana kalau suatu hari nanti, aku tiba-tiba kembali ke duniaku. Buku ini benar-benar mulai membuka halamannya sendiri lagi. Kalau begitu, aku akan merobek setiap halamannya, dan mengubah akhir ceritanya. Catatan yang kamu tulis adalah, menyelamatkan nyawa itu yang paling penting. Jauhi tokoh utama pria. Aku akan mengubah satu kata saja. Mengubah apa? Menyelamatkan nyawa itu penting. Tetaplah berada di sisi tokoh utama pria. Xiao Qiyuan, kalau suatu hari nanti aku benar-benar menghilang, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan pergi mencarimu. Walaupun harus membalikkan seluruh duniamu, aku pasti akan menemukanmu. Bagaimana caramu mencariku? Kamu kan tidak tahu jalannya. Jalan yang membawamu kemari. Aku akan menyusurinya berlawanan arah. Hingga pada akhirnya, aku akan sampai di sisimu.